Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1546. Bab 1546 Ras binatang Suan yang mendominasi. Dari segi penampilan, orang itu tidak terlihat jauh berbeda dari orang normal. Namun, dia adalah seorang raksasa, tingginya hampir 6 meter. Dia juga sangat berotot, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, orang-orang merasakan tanah bergetar. Raksasa ini memiliki mata yang kuat, tajam dan rambut merah tua yang berdiri seperti jarum. Dia memakai gelang baja di pergelangan tangannya. Saat lengannya bergerak, ruang bergemuruh. Mereka ahli dari Suan Beast. Binatang Suan adalah nenek moyang dari ras kuno. Mereka pernah kawin dengan ras manusia, menghasilkan ras kuno. Namun, kemudian umat manusia telah menurun, dan Suan Beast telah berhenti berhubungan dengan mereka. Mereka juga jarang berinteraksi dengan ras purba. Tetapi ras purba selalu mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Suan Beast sambil menolak nenek moyang manusia mereka. Itu mengakibatkan rumor yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan tertentu. Adapun saat ini, rumor mengatakan bahwa Suan Beast yang telah menangkap Cloud. Hanya berkat koneksi Peng Wansheng dengan mereka, Suan Beast telah pindah untuk menangkap Cloud dan memaksa Long Chen keluar. Sekarang pria besar ini muncul, hati semua orang bergetar. Apakah ini berarti Suan Beast akan bergabung dalam masalah ini? Jika itu benar-benar masalahnya, maka kematian Long Chen bahkan lebih terjamin. Pakar ini adalah Suan Beast sejati. Setelah mencapai peringkat ke-10, Suan Beast dapat berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati. Mereka juga bisa kembali ke bentuk aslinya kapanpun mereka mau, seperti dalam pertempuran. Aspek paling kuat dari Suan Beast adalah tubuh fisik mereka yang sangat kuat, serta umur panjang mereka yang luar biasa. Setelah mencapai peringkat ke-10, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam bentuk manusia. Bagaimanapun, manusia adalah yang paling spiritual dari semua makhluk. Dalam tubuh manusia, mereka dapat merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tao Surgawi. Sebelum mencapai peringkat ke-10, Suan Beast akan mengembangkan kemampuan ilahi bawaan mereka. Setelah mencapai peringkat ke-10, mereka mulai membudidayakan Tao Surgawi, yang membuat kemampuan ilahi mereka semakin menakutkan. Peringkat ke-10 adalah garis pemisah di antara Suan Beast. Di belakang pria besar itu ada 8 ahli lainnya dengan tubuh yang mengintimidasi. Meski mereka tidak sebesar manusia pertama, mereka tetap raksasa dibandingkan manusia. Blood Ki mereka sepertinya akan meledak kapan saja. Tubuh mereka memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Pemimpin kelompok ini baru saja tiba ketika Peng Wansheng bergegas menghampirinya sambil membungkuk. Kakak Hu Xiaolin, Peng Wansheng Junior menyambutmu. Ahli ini berasal dari ras macan iblis Darkwing. Semua binatang Suan dari setiap ras memiliki satu nama keluarga. Jadi ras harimau semuanya bermarga Hu, dan ras elang semuanya bermarga Ying. Ras kuno mengikuti tradisi yang sama. Hanya dengan bertindak sama dengan Suan Beast, mereka bisa merasakan rasa memiliki. Nama Hu Xiaolin memiliki arti seekor harimau yang mengaum di hutan, menakut-nakuti semua binatang lainnya. Dia adalah ahli junior nomor 1 dari ras macan setan Darkwing. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi harimau yang mengintimidasi semua orang. Kamu tidak buruk. Setelah Anda mulai bangun, Anda dapat bergabung kembali dengan Suan Beast saya, kata Hu Xiaolin. Peng Wansheng sangat senang menerima pujian Hu Xiaolin. Terima kasih banyak. Kakak Xiaolin, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Keduanya adalah... Hu Xiaolin melambaikan tangannya. Mengapa pihak Long Chen memiliki begitu sedikit orang? Apakah kamu yakin Long Chen akan datang? Petik 2. Jelas, Hu Xiaolin tidak peduli tentang yang lain dan hanya bersedia berbicara dengan Peng Wansheng. Salah satu alasannya adalah karena garis keturunannya, sementara yang lain karena potensinya. Adapun yang lain, dia tidak peduli tentang mereka. Itu adalah kesombongan dari Suan Beast. Sa Guangyan segera merasa canggung, sementara Ye Qingguang marah tetapi tidak berani mengungkapkannya. Bagaimanapun, yang dia hadapi adalah pria raksasa seperti menara baja. Bahkan Ye Qingguang, yang berspesialisasi dalam kekuatan, merasa tegang. Hu Xiaolin memberinya perasaan tertekan yang luar biasa. Peng Wansheng berkata, Kakak Xiaolin, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur. Salah satu dari orang-orang itu bahkan adalah salah satu anggota Dragon Blood Legion. Karena satu telah datang, sisanya pasti akan datang. Petik 2. Hu Xiaolin mengangguk.
Dia tiba-tiba menoleh ke pria berjubah putih di antara kam netral. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Baru saja, saya mendengar Anda berteriak dari kejauhan. Itu sangat menjengkelkan. Aku akan memberimu kematian." Petik 2. Hu Xiaolin mengangkat satu jari. Cahaya hitam menembus ke arah pria berjubah putih itu. Saat itu juga, semua orang merasakan tubuh mereka menjadi berat. Rasanya seperti angkasa membeku, membuatnya tidak bisa bergerak. Cahaya hitam menembus kepala pria berjubah putih itu. Dia pingsan, jiwanya menghilang. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana kamu bisa membunuh orang lain secara acak? Kematian pria berjubah putih itu segera memicu kemarahan kam netral itu. Mereka semua mulai meneriaki Hu Xiaolin. Pria berjubah putih memiliki tingkat ketenaran tertentu di antara mereka. Meskipun dia hanya peringkat 9 surgawi, ketangguhannya telah membuatnya kagum. Tapi Hu Xiaolin telah membunuhnya begitu dia tiba. Jadi bagaimana jika kamu dari Xuan Bis? Saudara Bailin tidak pernah memprovokasi Anda. Yang dia lakukan hanyalah mengungkapkan sudut pandangnya. Kenapa kamu membunuhnya? Petik 2. Orang-orang kam netral semuanya marah. Karena mereka telah memilih untuk berdiri di antara kam netral, mereka tidak datang dengan perhatian untuk memprovokasi siapapun. Namun, seseorang masih memprovokasi mereka. Apa kau mencoba memaksa kami untuk berdiri bersamamu? Itu sangat tidak masuk akal. Petik 2. Ribuan ahli bergemuruh. Hu Xiaolin sudah bertindak terlalu jauh. Ekspresinya yang sombong sangat tidak tertahankan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menganugerahkan kematian kepadanya, seolah-olah itu adalah berkahnya, seolah-olah itu adalah amal. Hu Xiaolin mengeluarkan satu raungan. Itu seperti guntur, menggelengkan telinga mereka dan menyebabkan mereka terhuyung-huyung. Telinga mereka mulai berdarah. Sepertinya Xuan Bis telah diam terlalu lama. Bahkan ras manusia yang lebih rendah berani menantang kita. Karena kamu ingin mati, aku akan menganugerahkan kamu semua dengan kematian. Petik 2. Hu Xiaolin menunjuk jarinya lagi, dan cahaya hitam ditembakkan ke peringkat 9 celestial yang telah mengkritiknya karena membunuh orang secara acak. Cahaya hitam membekukan ruang. Energi Dao surgawi menekan semua orang, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak. Orang itu menjadi pucat. Di depan Hu Xiaolin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menatap saat kematian datang. Bang! Sama seperti semua orang mengira dia pasti sudah mati, cahaya pedang melesat di udara, melanggar batasan ruang. Itu menghantam cahaya hitam, menyebabkannya meledak. Sepertinya Xuan Bis hanya mampu menindas yang lemah. Anda bahkan tidak pada level yang sama dengan bos saya. Bos saya tidak menindas orang seperti ini, tetapi jika dia harus menindas seseorang, dia hanya akan menindas yang terkuat. Kamu jauh sekali dari dia. Petik 2. Semua orang menoleh untuk melihat Yue Zifeng menyarungkan pedangnya dan dengan dingin menatap ke arah Hu Xiaolin. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, orang yang menyelamatkan orang ini adalah Yue Zifeng dari Dragon Blood Legion. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh musuh, dia telah membantu menyelamatkan orang lain. Langkah itu tidak buruk. Namun, bahkan jika Anda berkultivasi selama 1000 tahun, Anda tidak akan bisa berdiri di level yang sama dengan Xuan Bis. Sepertinya Anda merasa sangat kuat. Bagus, maka saya akan membiarkan Anda mengalami kemampuan ilahi sejati dari Xuan Bis sehingga Anda bisa mati dengan damai. Petik 2. Hu Xiaolin mengarahkan jarinya ke Yue Zifeng. Jarinya, yang praktis setebal pergelangan tangan orang biasa, memiliki tanda hitam di atasnya yang dengan cepat berubah menjadi bola hitam. Bola itu membesar, langsung menjadi 3 meter lebarnya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan kematian karenanya. Yue Zifeng menatap dengan dingin. Untuk pertama kalinya, ekspresinya menjadi serius. Dia membungkuk sedikit ke depan, tangan kanannya meraih gagang pedangnya. Aura tajam perlahan naik, seperti item divine yang tak tertandingi akan melepaskan karatnya dan mengungkapkan cahayanya. Semua orang menahan napas saat mereka berdua mengumpulkan kekuatan. Konvensi pembantaian naga bahkan belum dimulai, tapi perkelahian akan segera terjadi. Tiba-tiba, suara sitar terdengar merdu. Suasananya, yang tadinya tegang seperti tali busur yang kencang, perlahan menjadi santai. Energi Dao surgawi yang menakutkan dan aura pembunuh lenyap. Bola Hu Xiaolin menghilang. Ekspresi Hu Xiaolin berubah, dan dia buru-buru melihat ke kejauhan. Adapun Yue Zifeng,
Melihat serangan Hu Xiaolin telah hancur, dia juga menarik kembali auranya sendiri, melihat ke arah yang sama. Beberapa wanita kurus berkerudung yang memegang sitar sedang melangkah di udara dengan ringan. Wanita di depan dengan lembut mencabut sitarnya. Saat dia bermain, hati semua orang rileks dan hangat. Baru saja, kota itu akan berubah menjadi medan perang, tetapi ketika suara sitar menyebar, dunia menjadi damai. Ketakutan mereka, kebencian mereka, mereka semua telah dibersihkan. Junior Ziyan dari Illusive Music Immortal Palace menyapa semua orang. Para wanita berhenti begitu mereka mendekat. Kemudian, wanita di depan membuka mulutnya. Suaranya bahkan lebih mengharukan daripada kecapinya. Wanita ini adalah Ziyan, tapi dia mengenakan kerudung lagi, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya pada awalnya. Begitu dia berbicara, itu menyebabkan gelombang besar. Istana Abadi Musik Ilusi adalah keberadaan yang terkenal di seluruh benua surga bela diri. Jadi itu adalah perisitar Istana Abadi Musik Ilusi. Tidak heran Anda memiliki kekuatan seperti itu. Tapi saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan dengan melakukan ini? Petik 2. Hu Xiaolin sudah lama menebak identitas Ziyan. Selain perisitar Istana Abadi Musik Ilusi, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan musik Dao untuk mengganggu Tao Surgawi dan diam-diam menghilangkan serangannya. Nama perisitar terkenal di dalam benua surga bela diri. Perisitar mengembangkan Dao musik surgawi. Sejak usia muda, dia telah menjelajahi seluruh benua, menyebabkan namanya menyebar. Namun, perisitar dikenal baik dan damai. Dia tidak pernah berperang melawan orang lain. Sekarang dia telah menghentikan serangan Hu Xiaolin. Itu menyebabkan dia merasa terkejut tetapi juga marah. Saya tidak punya niat apapun. Saya hanya berharap Anda bisa melepaskan burung pipit yang menyedihkan ini mengejar surga yang menelan. Ziyan menunjuk ke Cloud di tempat eksekusi. Semua orang terkejut, bahkan Yue Zifeng dan yang lainnya. Apakah Ziyan benar-benar datang untuk membantu Long Chen? 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1547. Dirilis. Bab 1547 Musuh Kuat Tiba. Perisitar, apa kau melakukan ini untuk Long Chen? Tatapan Hu Xiaolin segera menjadi setajam pisau. Ziyan menggelengkan kepalanya. Aku di sini bukan untuk Long Chen. Saya hanya merasa Anda bertindak terlalu jauh. Tidak perlu menyiksanya. Aku tidak akan menyebutkan rantai yang menembus tubuhnya, tapi bahkan menembus jiwanya dengan rantaimu itu terlalu berlebihan. Petik 2. Perisitar, aku menghargaimu karena kau memiliki istana abadi musik ilusif di belakangmu. Namun, jika Anda ingin menjadi musuh bersama kami, silakan lanjutkan dan lakukan gerakan Anda. Sela Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang semuanya sangat tidak menyukai Ziyan. Saat itu, di luar kota Suan Timur, mereka mencoba menghalangi gerbongnya, dan Ye Qingguang telah ditampar wajahnya olehnya. Kelompok Saguangyan yang terdiri dari 3 orang berdiri di belakang Hu Xiaolin, menatap dingin ke arah Ziyan. Suasana langsung mencekam kembali. Perisitar dikenal sebagai jenius nomor 1 Istana Abadi Musik Ilusi. Sejak dia masih muda, dia telah diasuh hanya dengan sumber daya terbaik. Meskipun praktis tidak ada yang pernah melihat pertarungannya, fakta bahwa dia telah menamparkan wajah Ye Qingguang telah mengguncang wilayah Suan Timur. Rumor mengatakan bahwa dia juga seorang empirean yang menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menggetarkan surga. Sepertinya kamu salah paham maksudku. Sebenarnya, saya tidak ingin menyaksikan pertempuran ini. Saya praktis sudah bisa meramalkan akhirnya. Ziyan memandang Saguangyan dan yang lainnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada mereka, serta sangat tidak berdaya. Jadi, kuharap kita bisa menghindari pertempuran ini. Itu akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Petik 2. Hahaha. Saguangyan tertawa keras sebelum berkata dengan dingin, benar-benar lelucon. Hindari pertempuran ini. Perisitar, Anda salah. Ini bukanlah pertempuran, ini pengadilan, pengadilan keadilan melawan kejahatan. Long Chen mengkhianati umat manusia dengan berkolusi dengan iblis dunia roh. Dia membantai sesama manusia. Kemudian, setelah kembali ke benua itu, alih-alih menyerahkan dirinya ke pengadilan untuk membayar dosa-dosanya, dia menghancurkan sekte sendiri bersama dengan lusinan sekte lainnya. Langit sangat marah,
begitu juga umat manusia. Tanpa membunuhnya, tidak ada cara untuk menenangkan amarah orang-orang. Tanpa membunuhnya, tidak ada cara untuk menenangkan surga. Petik 2. Ziyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot membalas permainannya yang berapi-api. Karena Anda bersikeras, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya berharap Anda tidak akan menyesali ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ziyan berjalan ke sisi alun-alun. Itu adalah kam netral. Dia sudah mengungkapkan sudut pandangnya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan. Sekarang dia dengan tenang bertindak sebagai penonton. Kakak, adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Wastelen Timur saat itu, kata seorang wanita di samping Ziyan. Wanita ini tepatnya adalah Yutong yang telah pergi bersama Ziyan ke Wastelen Timur sebagai pengalaman tempering. Dia juga telah menjadi ahli yang kuat, tapi sekarang dia mendesah secara emosional atas ingatannya. Iya. Prefektur King di Eastern Wastelen, diskusi tentang Dao di Immortal Intoxication Pavilion, dan penangkapan musuh sebelum Hidden Dragon Abode. Ziyan melihat ke kejauhan, juga tampaknya hilang dalam ingatannya. Mungkinkah ini takdir? Ini seperti siklus lain. Tapi kali ini, skalanya bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Memikirkan kapan dia pertama kali mengenal Long Chen, Ziyan dipenuhi dengan emosi. Dia adalah seorang jenius yang telah dibesarkan oleh Illusive Music Immortal Palace. Jalannya mudah, dan basis kultivasinya telah berkembang seperti memiliki sayap. Di sisi lain, Long Chen tidak dibesarkan oleh siapapun. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terus maju, namun dia telah mempertahankan kecepatan kultivasi yang sama. Salah satunya terbang di langit, sementara satu lagi berlari di tanah. Salah satu tanah memiliki petak air untuk dilalui, ribuan gunung menghalangi jalannya, tetapi dia tidak dapat membuangnya sama sekali. Dia mendapat dukungan besar dari Istana Abadi Musik Ilusi yang kuat, sementara Long Chen tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, namun dia masih mencapai ketinggiannya saat ini. Mungkin tidak ada cara untuk membayangkan berapa banyak dia telah membayar untuk melakukan itu. Kakak, burung gereja yang mengejar langit menelan langit sangat menyedihkan. Bisakah kamu menyimpannya? Tanya Yutong. Dia tidak bisa menahan rasa sakit saat melihat keberadaan seperti kuda ilahi tersiksa dalam keadaan ini. Saya tidak bisa. Sa Guangyan sangat kejam. Rantai itu tidak biasa. Baru saja, saya mencoba mengujinya, tetapi dia menghentikan saya. Dia dengan jelas melihat apa yang saya lakukan, itulah sebabnya dia menyela saya sekarang. Namun, itu hanya memperkuat dugaan saya, kata Ziyan tanpa daya. Begitu Long Chen tiba, dia akan menjadi gila. Apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda masih akan berdiri di samping? Atau kamu akan membunuh Long Chen? Tanya Yutong dengan ekspresi yang rumit. Saya tidak tahu. Ziyan menggelengkan kepalanya. Matanya pedih. Yutong melihat rasa sakit di matanya dan tidak bisa menahan perasaan tidak enak untuknya. Dia menutup mulutnya, tidak lagi berkata apa-apa. Hu Xiaolin juga tidak mengatakan apa-apa setelah melihat Ziyan tidak menimbulkan masalah lagi. Sebaliknya, dia digiring ke depan alun-alun oleh Peng Wansheng. Seseorang telah menyiapkan tempat duduk besar khusus untuknya. Setiap orang baru saja duduk ketika sekelompok orang baru masuk. Kelompok ini tidak memiliki aura sedikit pun atau fluktuasi dao surgawi. Namun, ada niat membunuh tertentu yang tertinggal di tubuh mereka yang sepertinya tidak ada pada saat yang bersamaan. Itu memberi orang lain perasaan menusuk tulang, seolah-olah mereka adalah hantu yang melayang keluar dari neraka. Orang-orang dari Bloodkill Hall juga telah datang. Di dunia ini, hanya pembunuh dari Bloodkill Hall yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Bukankah itu Bloodkill 1? Bahkan dia datang. Beberapa orang mengenali pria tampan yang berdiri di depan. Mereka telah melihatnya muncul di kota Suan Timur. Namun, kelompok mereka kekurangan gadis misterius itu sekarang. Bloodkill 1 berdiri di depan. Bloodkill 1 juga seorang Empirean, dan sangat menakutkan pada saat itu. Karena dia adalah seorang pembunuh, jika dia bersembunyi di kegelapan, hanya sedikit orang di seluruh dunia yang bisa selamat dari serangannya. Assassin adalah eksistensi yang paling dibenci tapi juga paling ditakuti. Bloodkill 1 memimpin sekelompok ahli dari Bloodkill Hall maju. Dia pertama kali melihat sisi lawan yang terdiri dari Yue Zifeng dan yang lainnya. Senyuman tipis muncul di wajahnya.
Senyuman itu sangat tenang, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tatapan Bloodkill 1 melewati Yue Zifeng ke Ziyan. Dia berhenti sebentar di Ziyan sebelum perlahan berjalan menuju sisi Saguangyan. Saguangyan mengangguk ke Bloodkill 1. Dia memberi ruang untuknya, meminta mereka duduk di tempat inti bersama mereka untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Orang-orang di Bloodkill Hall tidak cocok untuk masyarakat. Mereka pada dasarnya tidak pernah mengungkapkan diri mereka di tempat terbuka. Mereka tidak suka berinteraksi dengan orang lain, jadi mereka juga tidak berbicara dengan mereka. Hu Xiaolin dan binatang Suan lainnya bahkan tidak melirik mereka, bertingkah seolah mereka belum melihatnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli memasuki kota. Namun, mayoritas dari mereka memilih untuk memasuki Kam Saguangyan. Mereka benar-benar datang untuk bagian pembantaian naga. Ada juga sebagian kecil yang bergabung dengan Kam Netral. Awalnya, Kam Netral dibagi menjadi dua sisi di sekitar tempat eksekusi, tapi sekarang sisi tempat Ziyan berada memiliki lebih banyak orang. Jelas orang lebih suka berdiri di dekatnya. Mendekati pria adalah semacam kehormatan, sementara alasan utamanya adalah karena itu aman. Langit cerah. Masih ada 4 jam hingga tengah hari, yang merupakan awal resmi dari konvensi pembantaian naga. Pada saat itu, kepala kapak akan jatuh dan memotong kepala burung pipit mengejar langit cloud chasing untuk menyelesaikan upacara. Itulah sebabnya semakin banyak orang yang datang tepat sebelum tengah hari. Para ahli cenderung sombong dan dingin, sehingga mereka hanya datang tepat waktu. Akibatnya, selama waktu ini, 7 empirean lainnya tiba. 6 dari mereka bergabung dengan Kam Saguangyan, sementara 1 bergabung dengan Kam Netral. Ketika semakin banyak ahli tiba di ibu kota Grand Han, orang-orang akhirnya mengalami mengapa orang mengatakan bahwa era besar akan datang. Ada lebih dari 10 empirean, dan puluhan ribu peringkat 9 celestial. Ada hampir 1 juta peringkat 8 celestials. Konvensi pembantaian naga ini telah menarik semua jenius surgawi dari wilayah Suan Timur. Pangkat 9 celestial yang biasanya sombong benar-benar ditenggelamkan oleh jenius lain di sini. Mereka tidak lagi merasa tinggi dan di atas. Mereka merasa diri mereka biasa-biasa saja. Ledakan. Tiba-tiba, kota itu berguncang dan teriakan kaget terdengar. Udara jahat meledak di kejauhan ketika sekelompok orang berjalan mendekat. Itu adalah sekelompok 30 orang. Mereka semua setidaknya peringkat 9 celestial, sementara pemimpin mereka adalah pria jangkung dan kurus. Pakaiannya compang camping seperti dia pengemis. Dia memegang labu anggur di tangannya dan menelan seteguk besar saat dia berjalan. Namun, orang-orang melihat bahwa yang menetes dari sudut mulutnya bukanlah anggur, melainkan darah. Hal yang paling menakutkan adalah itu bukanlah darah magical beast. Itu adalah darah inti manusia. Hanya darah esensi yang memiliki fluktuasi yuan spiritual. Aroma busuk dan busuk memenuhi hidung semua orang. Orang hampir ingin muntah. Ahli korup, orang-orang berbisik di antara mereka sendiri. Apa yang dilakukan para ahli korupsi di sini? Para ahli yang benar semua mengepalkan senjata mereka, memelototi para ahli yang rusak ini. Satu-satunya target konvensi pembantaian naga adalah iblis yang dikenal sebagai Long Chen. Setiap orang harus meletakkan permusuhan Anda sebelumnya. Hari ini, kedua belah pihak akan mengurus bisnis mereka sendiri, kata Saguangyan. Omong kosong. Permusuhan antara jalan yang rusak dan jalan yang benar sedalam lautan. Kami seperti air dan api. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mulai membunuh kita di tengah-tengah konvensi? Teriak seseorang. Saya bisa. Tiba-tiba, semua orang melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah Pilvali berjalan mendekat. Pemimpin dikelilingi oleh rune api yang mengalir, dan panas yang hebat menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Dia seperti dewa api yang berjalan di dunia fana. Semua energi api dunia berlutut padanya. Pilvali, saya dapat menjamin bahwa selama Anda tidak menyerang jalur rusak tidak akan menyerang Anda. Hari ini, kita bersatu melawan hanya satu musuh. Long Chen, kata ahli yang terbungkus api itu. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1548. Dirilis. Bab 1548 sesuatu telah terjadi. Begitu ahli Pilvali muncul, hati semua orang bergetar. Sudut kebenaran akhirnya terungkap.
Mungkin konvensi pembantaian naga ini sebenarnya diatur oleh Pil Valley dari balik layar. Pil Valley, Jalan Rusak, Swan Beast, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Bloodkill Hall, serta ahli jalan benar semuanya berkumpul. Ini benar-benar sarang naga dan harimau. Apakah Long Chen benar-benar berani datang? Sepertinya aku ingat desas-desus bahwa Flame Divine Hall Pil Valley telah menghasilkan seorang jenius yang memiliki konstitusi api mitis saat lahir. Mungkinkah dia Yan Weishan? Teriak seorang ahli tertentu. Yang lainnya hanya menatap kosong. Mereka belum pernah mendengar seorang ahli dengan nama seperti itu. Namun, fluktuasi api yang berasal dari orang ini sangat menakutkan. Dia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatan Dao surgawinya adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Empirean. Adapun konstitusi api mitis itu, ada sangat sedikit pembudidaya api yang hadir dan bahkan lebih sedikit yang tahu apa itu. Kata-kata Yan Weishan menyebabkan para ahli yang mengepalkan senjata mereka perlahan-lahan menurunkannya. Namun, masih banyak orang yang memelototi para ahli korupsi. Apa? Apakah Anda tidak mempercayai Pil Valley saya? Tanya Yan Weishan dengan dingin saat dia menatap orang-orang itu. Ini bukan masalah kepercayaan. Kita semua memiliki permusuhan dengan jalan yang rusak. Tuanku dan kakak-kakak magangku semuanya mati mengenaskan di tangan sang koruptor. Sekarang Anda ingin kami damai. Itu tidak mungkin, kata peringkat 9 Celestial dengan ekspresi gelap. Dia jelas dipenuhi dengan kebencian terhadap jalan yang rusak. Betul sekali. Kami tidak dapat menerima bekerja sama dengan jalur rusak. Mereka harusnya, teriak pakar lain dari Kam Netral. Beberapa orang mulai menggemakan sentimen serupa. Permusuhan antara jalan yang benar dan yang rusak terlalu dalam. Banyak dari mereka memiliki orang-orang yang dekat dengan mereka, keluarga atau teman, mati di jalan yang rusak. Mereka bahkan tidak bisa duduk bersama mereka. Berdasarkan jubahmu, kamu seharusnya menjadi murid dari Spirit Heart Pavilion, benar? Tuan Pavilion Anda akan menyalahkan Anda atas perilaku semacam ini, kata Yan Weishan dengan makna yang lebih dalam. Hahaha, Yan Weishan, apakah Anda mengancam saya? Baik. Murid itu benar-benar berdiri, dan di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, berjalan ke sisi Yue Zifeng. Apa dia gila? Semua orang kaget. Awalnya, mereka mengira dia akan pergi dengan gusar, tetapi dia benar-benar memilih untuk bergabung dengan Kam Long Chen. Mengadili kematian. Ekspresi Yan Weishan langsung berubah menjadi dingin. Ini jelas tamparan di wajah Pil Valley. Sebenarnya, Yan Weishan adalah pembudidaya api murni. Dia sangat kuat dan telah disembunyikan oleh Flame Divine Palace sepanjang waktu. Jika bukan karena konvensi pembantaian naga, Pil Valley tidak akan pernah mengirimkan ahli tersembunyi seperti dia. Namun, hanya karena dia kuat bukan berarti dia fasih. Flame Divine Palace penuh dengan pembudidaya api dengan emosi yang berapi-api. Itulah mengapa Yan Weishan secara otomatis mengancam murid ini. Murid ini hanya peringkat 8 Celestial, tetapi dia membenci jalur rusak. Dalam amarahnya dan di bawah ancaman Yan Weishan, dia berjalan ke sisi Yue Zifeng. Mengabaikan apakah Long Chen adalah orang baik atau jahat, mengabaikan apakah dia dituduh secara salah atau tidak, hal yang paling aku kagumi tentang dia adalah dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Saya, Luo Qingqiao, mungkin hanya karakter kecil di mata Anda, tetapi karakter kecil memiliki martabat karakter kecil. Saya benci jalan yang rusak, dan sesederhana itu. Jika saya tunduk pada tirani Pil Valley Anda, tuan saya, saudara magang senior saya, mereka pasti akan memandang rendah saya. Jadi saya akan berdiri di sini. Bukan untuk hal lain selain bahwa saya tidak bisa berada di sisi yang sama dengan jalan yang rusak. Jika pertempuran benar-benar dimulai, saya tidak akan menjadi musuh orang lain, tetapi saya akan segera menyerang jalur rusak yang merosot. Kasus terparah hanya kematian, kata murid muda itu. Bagus, kamu laki-laki. Bao Buping adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan mengungkapkan pujiannya. Orang ini terlihat lemah, tetapi dia memiliki tulang yang kuat. Saya juga akan mendukung itu. Saya tidak akan berdiri bersama dengan sampah dari jalan yang rusak. Petik 2. Para ahli mulai berjalan ke sisi mereka satu persatu, berdiri di samping Luo Qingqiao di Kam Long Chen. Ratusan ahli akhirnya pindah, menyebabkan keributan. Tidak lebih dari sekelompok orang lemah. Aku bisa memusnahkan kalian semua dengan lambaian tanganku. Kepala ahli korupsi meneguk 2 suap anggur dan berjalan ke sisi Saguangyan.
Sa Guangyan sudah memerintahkan orang untuk membuka ruang bagi para ahli korupsi. Ketika mereka datang, banyak ahli yang benar mundur dalam jarak tertentu. Beberapa orang bahkan langsung pergi keluar kota. Jika bukan karena Pil Valley, orang-orang itu mungkin benar-benar bergabung dengan Kam Long Chen. Permusuhan antara jalan yang benar dan yang rusak terlalu dalam. Di sisi lain, ras kuno, Bloodkill Hall, dan Swan Beast memikirkan bisnis mereka sendiri ketika sampai pada jalur rusak. Mereka bisa tetap acuh tak acuh terhadap keberadaan satu sama lain. Apakah itu Bloodkill 1, ahli rusak, atau Yan Weishan dari Pil Valley datang? Hu Xiaolin dari Swan Beast tidak membuka matanya sepanjang waktu. Dia bahkan tidak melirik mereka. Pemimpin ahli rusak melirik Hu Xiaolin dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga duduk. Sa Guangyan, apa kamu yakin Long Chen akan datang? Saya, Jin Mingwei, secara paksa dipanggil keluar dari pengasingan karena ini. Jika Long Chen tidak datang, saya akan memotong ketiga kepala Anda dan menggunakan darah esensi Anda untuk mengganti kerugian, ucap ahli korupsi compang camping itu. Tatapannya seperti magical beast lapar yang telah melihat daging. Ekspresi Sa Guangyan, Ye Qingguang, dan Peng Wansheng berubah. Jin Mingwei ini terlalu buas. Dia bahkan tidak menempatkan mereka di matanya, termasuk ketiganya dalam ancamannya. Mereka bertiga hendak melepaskan aura mereka ketika Hu Xiaolin perlahan membuka matanya dan menatap Jin Mingwei. Jangan mencoba membuatku marah dengan cara yang berputar-putar. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu setelah masalah ini selesai. Petik 2. Begitu Hu Xiaolin mengatakan ini, orang-orang segera menyadari bahwa tujuan Jin Mingwei menghina mereka bertiga adalah untuk menantang Hu Xiaolin. Bagaimanapun, Peng Wansheng adalah seorang jenius dari ras kuno, dan Swan Beast bermaksud menerimanya di antara barisan mereka. Bagi Jin Mingwei untuk memprovokasi mereka jelas juga menantang Hu Xiaolin. Hahaha, baiklah, bagus. Kalau begitu ayo bertarung setelah konvensi pembantaian naga. Biarkan saya mengalami kemampuan ilahi Swan Beast, dan apakah mereka sekuat mereka dalam legenda atau tidak, tertawa Jin Mingwei. Dia tertawa keras, tapi matanya tidak memiliki ekspresi tersenyum sedikit pun. Mereka tampak gila. Pil Valley saya tidak akan mengganggu Anda jika Anda ingin bertempur, tetapi saya harap Anda tidak akan memulai konflik selama konvensi pembantaian naga, kata Yan Weishan. Keduanya mendengus dan tidak menjawab. Para ahli memiliki harga diri sendiri, dan mereka tidak ingin membuat janji seperti itu. Yan Weishan menyipitkan matanya. Rune api jauh di dalam matanya mulai berputar, menyebabkan sesama ahli dari Flame Divine Hall melompat kaget. Mereka sangat menyadari betapa eksplosifnya Yan Weishan. Pembudidaya api memiliki sifat yang paling meledak-ledak sehingga mereka segera menariknya ke samping. Para ahli, secara umum, tidak memiliki temperamen yang baik. Mereka mungkin mulai berkelahi begitu mereka menemukan seseorang yang tidak menyenangkan di mata. Jika bukan karena fakta bahwa bertarung di antara mereka sendiri bahkan sebelum Long Chen tiba akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan bagi dunia, mereka mungkin sudah mulai bertarung. Yan Weishan, Hu Xiaolin, dan Jin Mingwei masing-masing mewakili Pil Valley, Swan Beast, dan The Corrupt Path. Mereka semua mewakili sisi mereka sendiri, dan mereka tidak ingin tunduk kepada siapapun. Itu mengakibatkan pertempuran hampir meletus di antara mereka. Mengapa orang itu diizinkan masuk? Jika indraku tidak salah, dia hanyalah celestial peringkat 5 sampah. Petik 2. Mereka bertiga baru saja tenang ketika teriakan kaget terdengar. Semua orang melihat ke gerbang kota untuk melihat seorang pria berjubah biru perlahan masuk. Jika orang ini adalah peringkat 9 celestial, orang-orang bahkan tidak akan repot-repot meliriknya. Namun, dia adalah peringkat 5 celestial. Bukankah peringkat 7 celestial dan di bawahnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota? Apakah orang ini tidak takut ditampar sampai mati oleh orang lain? Petik 2. Ditampar sampai mati. Apakah Anda menyadari satu kata darinya akan membuat Anda tidak bisa hidup untuk melihat besok? Jika Anda keluar untuk mengalami dunia, Anda mungkin kekurangan pengetahuan, tetapi Anda tidak bisa kekurangan akal sehat. Keberadaan orang itu yang bertanggung jawab atas semua rumah lelang wilayah Suan Timur. Statusnya sangat tinggi sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia. Petik 2. Orang yang datang adalah Zheng Wenlong. Namun, hari ini, dia tidak memiliki pelayan atau penjaga. Dia masuk sendirian, satu orang. Kedatangan Zheng Wenlong menyebabkan ekspresi Yan Weishan berubah sedikit.
Sebagai musuh bebuyutan, orang yang paling tidak ingin dilihatnya adalah dia. Zheng Wenlong, ini bukan tempat yang bisa Anda masuki. Teriak Yan Weishan. Kamu siapa? Oh, begitu. Tidak perlu melaporkan namamu. Sebagai seorang pengusaha, saya tidak suka bertengkar dengan orang lain. Adapun apakah ini tempat yang bisa aku masuki atau tidak, karena aku sudah ada di sini, bukankah menurutmu mengatakan hal seperti itu tidak ada artinya? Selama ada orang, akan ada bisnis. Dan selama ada bisnis, tentu saja akan ada pengusaha sekte Huayun saya. Dalam hal menangkap peluang bisnis, kami serius, kata Zheng Wenlong dengan senyum tipis. Setelah mengatakan itu, Zheng Wenlong melihat ke alun-alun dan kemudian berjalan langsung ke sisi Yue Zifeng, menyebabkan keributan. Apa? Sekte Huayun belum mengungkapkan sikap mereka terhadap Long Chen atas masalah ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar mendukung Long Chen? Jika itu masalahnya, masalah ini benar-benar akan menjadi besar. Apakah pertempuran tersembunyi Sekte Huayun dan Pil Valley akan menjadi pertempuran terbuka? Petik 2. Semua orang kaget. Jika Pil Valley dan Sekte Huayun memulai pertarungan terbuka nyata, maka seluruh benua surga bela diri akan berubah. Satu mengendalikan 90% dari persediaan pil obat di benua itu, sementara yang lain mengendalikan hampir 100% dari bisnis rumah lelang. Jika dua keberadaan besar ini bentrok, langit benua surga bela diri akan berubah. Jangan gugup. Saya hanya pesuruh. Aku di sini hanya untuk memberimu sesuatu. Zheng Wenlong tiba di depan Yue Zifeng dan menyerahkan sebuah kasus. Yue Zifeng bingung. Dia menerimanya bersama dengan pesan spiritual Zheng Wenlong. Long Chen berkata bahwa sesuatu telah terjadi. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Petik 2. Setelah menyerahkan kasing kepada Yue Zifeng, Zheng Wenlong berbalik dan pergi, meninggalkan alun-alun yang penuh dengan ekspresi bingung. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1549. Dirilis. Bab 1549 Legiun Darah Naga turun. Setelah memberi Yue Zifeng sesuatu, Zheng Wenlong langsung pergi. Semua orang bertanya-tanya apa arti di balik tindakan itu. Yue Zifeng membuka kotak itu dan melihat daun zamrud mengalir dengan cahaya. Yue Zifeng hanya melihatnya sekilas sebelum menyimpannya. Begitu dia membuka kotak itu, praktis indera ketuhanan semua orang terbentang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika mereka melihatnya hanya sebatang daun, mereka mencabutnya. Ekspresi Yue Zifeng tidak berubah, tetapi gelombang-gelombang di dalam hatinya. Sesuatu telah terjadi pada Long Chen, jadi dia tidak bisa datang tepat waktu. Masih ada 2 jam hingga tengah hari, dimulainya konvensi pembantaian naga secara resmi. Dia harus menahan mereka sampai Long Chen bisa sampai di sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sa Guangyan dan yang lainnya menunggu dengan sabar pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka melihat bahwa sisi Long Chen masih hanya memiliki kelompok 5 Yue Zifeng. Meskipun beberapa orang lainnya telah pergi ke sisi Yue Zifeng dengan anggun menolak mereka, menyuruh mereka mundur. Alasannya sederhana, saat pertempuran dimulai, mereka harus memastikan untuk menjaga jarak aman. Waktunya telah tiba. Long Chen dan Dragon Blood Legion tidak pernah muncul, menyebabkan Sa Guangyan menjadi tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah pembawa acara konvensi pembantaian naga. Jika Long Chen tidak datang, maka konvensi ini tidak akan diadakan secara gratis. Tiba-tiba bel siang berbunyi, tapi Long Chen masih belum muncul. Semua orang saling memandang. Mungkinkah Long Chen benar-benar tidak berani datang dan membiarkan Sa Guangyan membunuh kudanya? Jangan khawatir. Bosku akan segera datang. Dia sudah mengirimiku pesan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Yue Zifeng mengeluarkan jimat komunikasi. Sa Guangyan tidak punya ide saat ini. Semua orang hanya melihat satu sama lain. Dia diam-diam bertanya pada Yan Weishan apa yang harus dilakukan. Tunggu. Jawaban Yan Weishan singkat. Target konvensi pembantaian naga adalah Long Chen. Jika Long Chen tidak datang, lalu mengapa itu masih disebut konvensi pembantaian naga? Apakah Long Chen takut untuk datang? Baik, karena dia dalam perjalanan, kami akan menunggu, kata Sa Guangyan. Semua orang memejamkan mata dan mulai menunggu sekali lagi. Namun,
Tidak peduli berapa lama mereka menunggu, orang yang mereka tunggu tidak pernah muncul. Yue Zifeng, apakah Long Chen akan datang atau tidak? Ini sudah seharian penuh. Akhirnya, seorang ahli ras kuno kehilangan kesabarannya. Jika dia terlambat, maka beberapa jam saja sudah cukup. Tapi itu sudah sehari penuh. Bos saya baru saja mengirim pesan kepada saya bahwa dia sedang duduk di formasi transportasi ke wilayah Suan Timur. Dia akan segera ke sini, kata Yue Zifeng. Dia baru saja tiba di wilayah Suan Timur. Mustahil. Jimat komunikasi apa yang bisa menjangkau seluruh wilayah? Kecurigaan orang meningkat. Siapa bilang bos saya ada di seluruh wilayah? Ejek Yue Zifeng. Tapi di dalam, dia menggerutu. Ketika harus berbohong, dia harus membiarkan Guoran melakukannya. Dia bukan ahli dalam hal ini dan langsung mengatakan sesuatu yang mengekspos dirinya sendiri. Dia telah lupa bahwa untuk jimat komunikasi normal, jangkauan terbesar mereka hanya akan menjadi satu wilayah, dan mereka akan kehilangan pengaruh lintas wilayah. Dia benar-benar telah menciptakan celah besar dalam kebohongannya. Di dalam, dia juga cemas. Bagaimana bisa Long Chen masih belum tiba? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin dia ada di dunia kecil. Mari tetap menunggu, kata Yan Weishan. Dia juga menjadi tidak sabar, tetapi tidak ada jalan lain. Jika Long Chen tidak datang, maka hanya membunuh Yue Zifeng dan yang lainnya tidak ada artinya. Karena Long Chen datang terlambat, dia harus membayar harganya. Mari kita membantai orang kejam ini. Darahnya pasti akan sangat segar, kata ahli korupsi, Jin Mingwei. Dia menjilat bibirnya dengan lidahnya yang merah cerah. Tinju yang kuat menghantamnya. Hu Xiaolin dari Suan Bis benar-benar menyerangnya. Jin Mingwei tidak mengharapkan serangan mendadak seperti itu. Melihat tinju besar ini datang padanya, rune darah yang beredar di sekitarnya tiba-tiba menyala, membentuk penghalang besar. Ledakan. Penghalang itu meledak, mengisi udara dengan rune darah yang tampak seperti lintah darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka kembali ke tubuh Jin Mingwei. Serangan Hu Xiaolin dan blok Jin Mingwei telah terjadi hanya dalam sekejap. Keduanya terlempar kembali oleh kekuatan yang lain. Jika mereka berdua tidak mengkhawatirkan orang mereka sendiri, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal karena gelombang kejut dari pertukaran yang satu ini. Semua orang buru-buru pergi. Siapapun yang dekat mungkin akan terbunuh. Jin Mingwei, jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan membantumu sekarang. Jika Anda tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar, maka saya akan mengajari Anda sekarang bagaimana menghormati Grand Suan Bis. Rambut Hu Xiaolin berdiri tegak, dan niat membunuh berkobar di matanya. Semua orang melompat kaget, tetapi mendengar kata-katanya, mereka akhirnya mengerti mengapa dia marah. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows dipandang sebagai pengkhianat Suan Bis karena alasan yang tidak diketahui dan sedang diburu. Namun, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows masih merupakan Suan Bis. Untuk Jin Mingwei menyebutnya kasar menghina semua Suan Bis. Binatang Suan lainnya juga berdiri. Beberapa dari mereka sudah mengangkat senjata dan memelototi Jin Mingwei. Sepertinya jika dia mengatakan hal yang salah, mereka akan segera membunuhnya. Adapun ahli korupsi Jin Mingwei, mereka juga mengangkat senjata mereka. Suasana langsung menjadi tegang. Cepatlah bertarung. Dia mengutukmu karena menjadi kasar. Apakah Anda akan membiarkannya berdiri? Bunuh dia dengan satu pukulan, kata Bau Buping sambil berdiri dengan semangat. Namun, pada akhirnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Yan Weishan dari Pil Valley berjalan untuk menengahi berbagai hal. Jin Mingwei, kau bertindak terlalu jauh. Minta maaf kepada Hu Xiaolin, dan kita semua akan membiarkan masalah ini sementara waktu. Petik 2. Yan Weishan dengan cerdas mengatakan bahwa hal-hal hanya akan dilepaskan, sementara. Maksudnya hanya memberi muka padanya. Jika mereka ingin bertarung, mereka bisa melakukannya setelah konvensi pembantaian naga. Tidak perlu. Aku akan mengingat wajahmu. Setelah ini selesai, saya akan melunasi hutang kita, kata Hu Xiaolin dengan arogan. Dia menjulang tinggi di atas Jin Mingwei, karena dia lebih dari 2 kali ukurannya. Setelah mengatakan itu, Hu Xiaolin duduk sekali lagi. Dia sudah mengungkapkan sikapnya, jadi tidak perlu kata-kata lagi. Hahaha, aku akan menerima tantanganmu. Mudah-mudahan, teknik Suan Bis Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Jin Mingwei sambil tertawa. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, matanya mengandung kegilaan yang haus darah.
Hanya setelah melihat mereka berdua menghentikan permusuhan mereka, Yan Weishan juga duduk kembali. Pada saat ini, Sa Guangyan, Ye Qingguang, dan Peng Wansheng bahkan tidak berani bersuara. Hanya Bloodkill satu yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Plaza menjadi tenang sekali lagi. Hari dan malam berlalu. Setiap kali Yue Zifeng ditanya, dia akan menjawab bahwa Long Chen akan segera tiba. Akhirnya, orang-orang merasa ada sesuatu yang terjadi. Rasanya seperti sedang bermain dengan mereka. Yue Zifeng, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda berencana mengulur waktu seumur hidup? Raung seseorang. Sa Guangyan memandang Yan Weishan. Yan Weishan memandang Hu Xiaolin. Ketiganya jelas berkomunikasi secara spiritual. Pada akhirnya, Hu Xiaolin mengangguk. Sa Guangyan tiba-tiba terbang ke guilotin. Berdiri di atas kepala Cloud, dia dengan dingin mengumumkan, apakah Long Chen menolak untuk muncul karena dia menunggu bala bantuan? Karena dia memiliki kesabaran untuk menunggu bala bantuan, saya juga akan bersabar. Saya akan menyiapkan hadiah yang pasti akan dia hargai. Di depan kalian semua, aku akan mencabut setiap bulu terakhir dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan kemudian memotong sayapnya. Jika Long Chen benar-benar bisa menahannya, maka kami akan terus menunggu. Petik 2. Sa Guangyan menurunkan tangannya. Tepat saat dia akan mencabut bulu pertama, pedang keluar dari sarungnya, dan cahaya dingin menebas ke arah Sa Guangyan. Setelah mengharapkan ini, Sa Guangyan mencibir. Pedangnya, yang merupakan item divine, mengeluarkan gelombang cahaya. Ledakan. Pedang Yue Zifeng menebas pedang Sa Guangyan. Sa Guangyan terkejut saat mengetahui bahwa energi dao surgawinya dipotong oleh Yue Zifeng. Dia dikirim terbang. Apa? Fakta bahwa Sa Guangyan tidak dapat memblokir Yue Zifeng mengejutkan semua orang. Apakah Yue Zifeng benar-benar kuat? Yue Zifeng muncul di udara, dengan dingin menatap Sa Guangyan. Teruslah mencari kematian. Jika atasan saya ada di sini, Anda akan merayu dengan baik. Apa menurutmu satu-satunya orang di Dragon Blood Legion adalah Long Chen? Anda salah. Selain bos, kami juga memiliki sekelompok saudara berdarah panas. Petik 2. Sebuah daun muncul di tangan Yue Zifeng. Ini adalah daun yang dikirim Zheng Wenlong kepadanya. Yue Zifeng menghancurkannya, dan tanda zamrud muncul di udara. Rune zamrud berputar, menyebabkan ruang bergetar. Cahaya ilahi mulai memutar ruang, dan sekelompok orang perlahan muncul. Bahkan sebelum yang lain bisa melihat siapa orang-orang itu, niat membunuh yang mengerikan meledak menjadi ada. Hahaha, anak nakal dari wilayah Suan Timur, ayahmu Guoran telah tiba. Gemetar sebanyak yang kamu suka. Petik 2. Begitu orang-orang ini muncul, suara yang arogan ke puncak menarik perhatian semua orang. Ketika riak memudar, mereka mengungkapkan Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Guoran, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan sisa dari Dragon Blood Legion. Masing-masing telah muncul, dan mereka semua melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Mereka adalah legiun yang menakutkan. Guoran berdiri di depan, benar-benar tampak seperti jenderal ahli yang merendahkan orang lain. Namun, ketika dia melihat Cloud, ekspresi arogan itu lenyap, diganti dengan amarah yang tak ada habisnya. Meng Qi segera menangis saat melihat keadaan Cloud saat ini, dan dia muncul di depannya, mengulurkan tangan. Riak menyebar dari tangannya, menyebar menuju rantai yang menembus Cloud. Setelah melihat Meng Qi melakukan ini, senyum kejam muncul di wajah Sa Guangyan. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1550. Dirilis. Bab 1550 Guoran melawan Empirean. Sama seperti Meng Qi mencoba melepaskan Cloud dari rantainya, Ki Hitam melonjak keluar dari rantai seperti ular beludak kematian yang mencoba melahap Meng Qi. Meng Qi. Baik Chu Yao dan Tang Wan Er menjerit kaget. Ini terjadi entah dari mana, dan Meng Qi sudah diselimuti oleh Ki Hitam. Cahaya ilahi meledak dari Meng Qi, dan dia terbang kembali. Namun, ada gumpalan Ki Hitam yang menempel di dahinya, mencoba menggali ke dalam kepalanya. Meng Qi dengan cepat membentuk segel tangan saat dia memaksa Ki Hitam kembali. Itu kutukan. Teriakan kaget terdengar. Tanpa diduga, tempat eksekusi memiliki kutukan yang akan mempengaruhi siapa saja yang mencoba menyelamatkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow.
Melihat Mengki, yang tampak seperti peri surgawi, diserang oleh ki hitam yang menyeramkan itu, orang-orang tidak bisa menahan perasaan kasihan. Bahkan beberapa ahli kam netral merasa Saguang yang terlalu hina. Hahaha, kamu ingin menyelamatkan burung pipit mengejar langit yang mengejar surga. Teruslah bermimpi. Tak satu pun dari Anda akan dapat menyimpannya. Lihat saja saat dia terbunuh. Saguang yang tertawa. Langkah ini awalnya disiapkan untuk Long Chen. Namun, sekarang Hu Xiaolin, Jin Mingwei, Yan Weishan, dan semua ahli hebat lainnya telah datang. Jebakan ini tidak diperlukan. Tidak perlu melawannya. Kutukan ini adalah sesuatu yang saya buat berdasarkan dunia neraka jalur rusak saya. Kekuatannya tidak kalah dengan kutukan hantu jiwa dunia bawah sama sekali. Kematianmu tidak bisa dihindari. Jin Mingwei mencibir. Dia yakin dengan gerakannya ini. Bajingan, kalian semua mendekati kematian. Gu yang meraung dan hendak menyerang ketika dia ditahan oleh Yue Zifeng. Jangan khawatir. Kutukan kecil tidak dapat melakukan apapun padaku. Wajah Mengki agak pucat, tapi dia masih tenang. Satu-satunya hal di matanya adalah niat membunuh. Melihat Cloud disiksa oleh mereka, dia merasa seperti pisau menusuk hatinya. Dia sangat membenci semua orang ini. Sekarang setelah Legiun Darah Naga datang, udara tegang karena ketegangan. Masing-masing prajurit Dragon Blood memelototi Saguangyan dan yang lainnya. Selama perintah diberikan, mereka akan menagih. Para prajurit Dragon Blood sedang menunggu Guoran. Long Chen mengatakan bahwa ketika dia tidak hadir, mereka mendengarkan Guoran. Guoran mengepalkan tinjunya, ekspresinya gelap. Meskipun dia telah siap sejak Long Chen mengatakan bahwa Cloud telah ditangkap, dia masih tidak menyangka mereka begitu kejam. Dia memiliki keinginan untuk segera memberikan perintah untuk membantai mereka semua, tetapi Yue Zifeng baru saja mengiriminya pesan, dan dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Kamu semua adalah massa. Bos saya sudah dalam perjalanan ke sini. Anda pikir Anda cocok untuk membuat bos saya berkelahi? Lelucon yang luar biasa. Apakah menurut Anda menjadi seorang Empyrean sangat menakjubkan? Hari ini, saya menantang kalian. Siapapun yang tidak menyerah bisa keluar dan bertarung. Guoran terbang ke udara dan memelototi para ahli lawan. Mengki didukung oleh Chu Yao dan Tang Wan Er. Mereka dan sisa prajurit Dragon Blood mundur kembali ke kamp mereka. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah Guoran. Tiba-tiba, teriakan burung lembut terdengar dari mulut Cloud. Meskipun suara itu sangat pelan, rasa sakit di dalamnya sangat jelas. Hati semua orang bergetar. Cloud, jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Air mata Mengki meluap. Cloud sudah tergantung pada seutas benang dan tidak sadarkan diri. Suara itu secara naluriah hanya dari merasakan kehadirannya. Ki hitam di dahinya masih menyerangnya. Tang Wan Er dan Chu Yao keduanya meletakkan tangan di punggungnya, membantu Mengki memblokirnya dengan kekuatan spiritual mereka. Bahkan peringkat 9 Celestial berani menjadi begitu sombong. Laporkan nama Anda. Seseorang dengan pedang di punggungnya terbang keluar. Fluktuasi dao surgawi yang kuat yang datang darinya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Empyrean sejati. Guoran. Kali ini, Guoran sedang tidak ingin meneriakkan slogannya. Dia diliputi kebencian dan keinginan untuk membunuh orang-orang ini. Karena kamu telah melaporkan namamu, kamu bisa mati. Empyrean tiba-tiba menghunus pedang besarnya dan menusuknya ke arah Guoran. Energi dao surgawi di udara mendukung serangannya sambil menjauhkan diri dari Guoran. Ledakan. Pedang merah menyala bertemu dengan pedang itu, menghalangi jalannya. Apa? Teriakan kaget terdengar. Dalam sekejap, Guoran telah berubah dari orang biasa menjadi monster logam. Dia ditutupi baju besi. Kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, lutut, dan tempat lain ditutupi paku tajam. Dia benar-benar tampak seperti monster yang jahat dan ganas. Tangan kanannya memegang pedang yang menghalangi serangan Empyrean, dan dia tidak bergeming sama sekali saat menghadapi kekuatan Empyrean. Sepertinya tidak membebani dia untuk memblokir serangan Empyrean. Karena semua orang, termasuk Empyrean, sangat terkejut, pedang lain muncul di tangan kiri Guoran, dan dia menebasnya di pinggang Empyrean. Bang! Empyrean buru-buru memblokirnya dengan pedang besarnya dan dikirim terbang. Kekuatan dalam pedang Guoran terasa seperti gunung berapi yang meledak, dan dia tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Mati! Suara metalik datang dari dalam armor. Suara Guoran terdengar aneh dan jauh lebih menakutkan dengan baju besinya.
Pedangnya seperti bintang jatuh saat melesat di udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan cahaya pedang tumbuh. Kekuatan penuh dari item ancestral dilepaskan. Empyrean meraung, dan manifestasi kekacauan utamanya meledak menjadi ada. Dia menebaskan pedangnya ke pedang Guoran, dan suara ledakan yang kuat terdengar. Akibatnya, dia sekali lagi dihancurkan oleh Guoran. Kekuatan Guoran berasal dari baju besinya. Dia tidak terpengaruh oleh penindasan Dao Surgawi. Empyrean itu secara alami akan kalah saat dia bertarung melawannya dengan kekuatan brutal, kata Gu yang dengan senyum dingin. Armor Guoran telah dikerjakan ulang sepenuhnya. Itu terbuat dari beberapa item leluhur yang telah dipalsukan olehnya dan dipelihara oleh jiwanya. Mereka semua sangat setia padanya, yang memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Adapun energi Dao Surgawi Empyrean itu, pada dasarnya tidak berguna. Ketika Guoran bertarung, dia tidak mengandalkan energi Dao Surgawi tetapi kekuatan baju besinya. Para prajurit Dragon Blood memahami alasan ini, tetapi yang lainnya tidak. Yang mereka lihat hanyalah Guoran memaksa kembali Empyrean berulang kali. Dia benar-benar menekannya. Sebelum ini, Yue Zifeng telah melukai Ye Qingguang dengan satu serangan. Itu sudah cukup mengejutkan, tetapi beberapa orang merasa itu adalah serangan diam-diam, dan dalam pertarungan nyata, Yue Zifeng tidak akan selalu bisa menerima serangan kekuatan penuh dari Empyrean. Namun, sekarang Guoran benar-benar menekan seorang Empyrean dalam pertempuran. Itu sangat mengejutkan. Mereka belum pernah mendengar tentang peringkat 9 Celestial yang mampu bertarung melawan Empyrean di tanah yang rata. Mereka seharusnya tidak dapat melawan di depan penindasan Dao Surgawi absolut itu. Yue Zifeng dan Guoran telah menggulingkan pemikiran itu. Mereka berdua sangat kuat. Semua orang menatap kedua sosok yang bertarung di udara. Mereka sama sekali lupa tentang aliran waktu. Mereka bertarung selama 6 jam. Empyrean mencoba berbagai gerakan dan bahkan menggunakan banyak secret art, tapi yang terbaik, dia hanya mampu untuk sementara memaksa mundur Guoran. Dia dengan cepat ditekan oleh Guoran berkali-kali, membuatnya mengaum dengan marah. Idiot, apakah menjadi seorang Empyrean sangat menakjubkan? Apakah Anda pikir menjadi seorang Empyrean membuat Anda istimewa? Apakah Anda berteriak seperti binatang karena sedang panas? Apakah menurut Anda memiliki benda ilahi membuat Anda mengesankan? Petik 2. Mulut Guoran tidak mengendur saat dia bertarung. Dia dengan sengaja membuat marah Empyrean. Jika Empyrean tidak memiliki item Divine di tangannya, situasinya akan menjadi lebih menyedihkan. Setelah beberapa saat bertarung, Guoran menyingkirkan pedangnya dan bertarung dengan tinjunya. Lagi pula, dia tidak bertarung secara nyata setelah menciptakan armor ini. Dia harus terbiasa dengannya, dan kebetulan dia memiliki lawan Empyrean untuk melatih dirinya sendiri. Apakah kamu melihat ini? Aku bisa melawanmu dengan tangan kosong. Memukuli Anda seperti memukul anak kecil. Apa yang membuatmu begitu sombong? Petik 2. Guoran memblokir pedang Empyrean dengan tinjunya dan mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Empyrean batuk seteguk darah. Itu bukan karena tendangannya tapi dari amarah. Dia merasa seperti akan menjadi gila karena amarah. Guoran benar-benar penuh kebencian. Dia jelas bersenjata lengkap, tapi dia bilang dia bertarung dengan tangan kosong. Itu terlalu tidak tahu malu. Melihat Empyrean batuk darah, semua orang melompat kaget. Mereka tidak tahu itu karena amarah. Mereka mengira dia terluka. Guoran ini sangat kuat. Dia benar-benar mampu melukai Empyrean sebagai Celestial peringkat 9. Petik 2. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Kemungkinan besar ada yang aneh dengan baju besinya. Jalan yang tidak ortodoks seperti ini tidak bisa membawa kita ke tempat yang hebat, balas orang lain. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, bahkan jika Guoran mengandalkan kekuatan eksternal, dia masih peringkat 9 Celestial yang telah memaksa seorang Empyrean ke titik ini. Itu cukup untuk dibanggakan. Bajingan, jika bukan karena cangkang kura-kura sialanmu, aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Mengamuk Empyrean. Idiot, jika kamu bukan seorang Empyrean, aku akan menenggelamkanmu dengan satu kencing, balas Guoran saat dia menerima serangannya. Di antara kerumunan, Yue Zifeng mengangguk. Kemampuan Guoran untuk mengulur waktu benar-benar luar biasa. Jam telah berlalu tanpa ada yang memperhatikan aliran waktu. Namun, hal yang agak mengkhawatirkan bukanlah Guoran, itu Mengqi.
Bahkan setelah sekian lama, dia masih sibuk memblokir kutukan. Terlalu sulit untuk menghadapinya. Itu seperti memiliki kehidupannya sendiri dan menolak untuk dibersihkan. Ini terlalu membosankan. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo bunuh beberapa orang untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, Peng Wansheng berdiri di antara para ahli ras kuno dan mulai berjalan ke Kam Long Chen. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1551. Bab 1551 Bunga untuk Cangkok Kayu. Begitu Peng Wansheng bergerak, dua empirean lainnya berdiri dan mengikuti. Mereka berjalan menuju Mengqi. Sepertinya mereka menyadari taktik mengulur waktu kita dan tidak ingin memberi kita lebih banyak waktu. Chu Yao perlahan bangkit. Serahkan pertempuran ini padaku. Hati-hati. Mengqi masih sibuk menahan kutukan. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Chu Yao tersenyum dan berjalan keluar. Saat dia berjalan maju, sisa dari Dragon Blood Legion menciptakan ruang untuknya. Bukankah itu peri Chu Yao dari Skywood Divine Palace? Bagaimana dia akhirnya bergabung dengan Dragon Blood Legion? Petik 2. Kudengar Long Chen berasal dari tempat yang sama dengan Feri Chu Yao. Mereka berdua memiliki hubungan dekat. Petik 2. Tapi dia satu-satunya empirean di Dragon Blood Legion. Akankah dia baik-baik saja melawan 3 empirean? Petik 2. Chu Yao berjalan dengan anggun seperti peri yang keluar dari hutan kuno. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa seperti mereka telah melarikan diri dari keributan dunia biasa. Semua wanita Long Chen secantik peri. Apakah karismanya begitu hebat? Tanya Yu Tong saat dia melihat Chu Yao keluar. Udara lembut dan transenden di sekitarnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Wanita secantik Mengqi, Chu Yao, dan Tang Wan Er sangat sedikit dan jarang, tetapi mereka semua sangat setia pada Long Chen. Dia tidak bisa mengerti dari mana karisma Long Chen berasal. Kamu tidak mengerti karismanya karena kamu tidak mengerti dia. Dia seperti racun yang tidak bisa disembuhkan. Pada saat seseorang menyadari toksisitasnya, mereka sudah diracuni. Ziyan menatap Chu Yao dengan ekspresi yang rumit. Chu Yao berhenti. Peng Wansheng dan dua celestial lainnya juga berhenti 3000 meter darinya. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Kirimkan ke saya. Peng Wansheng memandang Chu Yao dengan iri. Dia iri pada Long Chen karena sangat beruntung memiliki wanita cantik dan bakat. Chu Yao tidak menjawab. Dia perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya satu sama lain di depannya. Saat telapak tangannya terhubung, energi kehidupan memenuhi udara. Alun-alun itu dilapisi batu bata dan tidak bernyawa. Namun, tunas hijau mulai tumbuh dari celah di antara batu bata, tumbuh dengan cepat menjadi pohon. Karena kamu telah memilih kematian, jangan salahkan aku karena kejam terhadap kecantikan. Serahkan dia padaku. Kalian berdua menangani yang lainnya. Lakukan yang terbaik untuk menangkap mereka hidup-hidup, kata Peng Wansheng. Dia menembak ke arah Chu Yao sementara dua lainnya juga bergerak. Mereka baru saja bergerak ketika segel tangan Chu Yao berubah. Tanah meledak saat tiang kayu ditembakkan, memenuhi langit. Gerakan ini tidak berguna melawanku. Ejek Peng Wansheng. Manifestasi kekacauan utama di belakangnya beredar, dan dengan satu pukulan, tiang kayu di depannya meledak. Namun, tiang kayu itu tidak ada habisnya dan terus membungkusnya seperti jutaan ular piton. Para ahli yang jauh semuanya terkejut dengan skala pertempuran ini. Apakah ini kekuatan Empirins? Benar-benar menakutkan. Pancang kayu itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Peringkat 9 Celestials mungkin bisa memblokir 1 atau 2, tetapi dalam menghadapi banyak itu, mereka akan langsung dimusnahkan. Celestial peringkat 8 lebih pucat dari peringkat 9 Celestial. Jangankan memblokir serangan seperti itu, mereka mungkin akan terbunuh hanya dengan mendekat. Pertarungan Guoran dengan Empirean adalah pertukaran langsung kekuatan kasar di udara, yang tidak memungkinkan mereka untuk merasakan betapa menakutkannya seorang Empirean. Sekarang setelah mereka melihat tiang kayu yang tak berujung ini, mereka mengalami teror Empirins. Semua orang mundur, menyisakan ruang besar bagi mereka untuk bertarung. Istirahat. Peng Wansheng meraung, dan dahinya tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan melesat ke tiang kayu. Dimanapun cahaya emas lewat, pasak emas dihancurkan. Gerakan ini sangat kuat. Itu adalah kemampuan ilahi yang telah dibangkitkan Peng Wansheng baru-baru ini. Namun,
Mereka bertiga baru saja hendak keluar dari celah itu ketika kelopak bunga jatuh dari langit. Mereka terlihat cantik tapi juga aneh. Tepi kelopak ini dilapisi dengan duri. Pada awalnya, mereka tampak mengambang lembut saat jatuh dari langit, tapi begitu mereka bertiga mendekati mereka, kelopak bunga mulai berputar dengan cepat, mengiris ruang seperti mata gergaji. Suara tajam yang menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak terdengar. Peng Wansheng dan dua lainnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kelopak bunga melilit mereka. Darah segar berceceran. Ketiganya meraung dan memanggil pertahanan Dao Surgawi, tetapi kelopak ini bisa menembus pertahanan Dao Surgawi mereka. Meskipun kekuatan mereka turun setelahnya, mereka masih mengiris kulit mereka. Mereka bertiga berlumuran darah, mengejutkan orang-orang di luar. Kelopak bunga yang tampak lembut dan indah ini sebenarnya adalah alat pembunuh yang menakutkan. Perlindungan cahaya ilahi. Peng Wansheng mengaktifkan kemampuan ilahi lainnya, dan cahaya keemasan menutupi tubuhnya seperti baju besi perang. Di saat yang sama, dia mengayunkan divine item miliknya, Battle Halberd. Gelombang emas menyebar dari item sucinya saat dia menyerang. Kelopak bunganya tertiup angin. Pada saat yang sama, sosok emas kecil muncul di dahi Peng Wansheng, dengan cepat membentuk segel tangan. Sepasang sayap besar muncul di punggungnya. Sayap emas itu panjangnya 300 meter dan ditutupi dengan rune yang berkedip. Mereka tampak seperti sayap asli yang ditumpangkan di atas sayap fisiknya. Dengan kepakan sayap ini, kelopak bunga di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Rumornya Peng Wansheng adalah keturunan dari ras Golden Peng sejati. Meskipun dia berasal dari ras kuno, campuran darah manusia mengakibatkan kekuatan garis keturunan Peng emas dari ras purba melemah. Namun, garis keturunan Peng Wansheng menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan leluhur, dan garis keturunan Peng emas sangat padat di dalam dirinya. Kedua sayap itu tampaknya merupakan keterampilan ilahi ras Peng emas. Betapa menakutkan, teriak seseorang karena terkejut. Kedua sayap itu mengguncang langit dan bumi. Kedua empirean pulih saat kelopaknya tertiup angin. Mereka berdua marah. Saat ini, situasi mereka sangat menyedihkan. Setelah memenangkan beberapa ruang bernapas berkat Peng Wansheng, mereka berdua menyerang Chu Yao dengan senjata mereka. Chu Yao mengambang di udara, dan di bawahnya ada lautan hijau. Pasak kayu yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh tunas. Mereka benar-benar berbeda dari tiang kayu sebelumnya yang merupakan tongkat mati. Ini masih hidup. Menatap tiang kayu ini, orang-orang merasa seperti ditarik ke dalam mimpi indah, seolah-olah mereka akan tertidur lelap. Gaun hijau Chu Yao mengembang di sekelilingnya, dan rambut hitam panjangnya tertiup angin. Dia seperti dewi yang suci dan mulia. Dia menutup matanya, merasakan energi kehidupan di dunia. Chu Yao membentuk segel tangan baru, sementara versi miniaturnya muncul di dahinya, membentuk segel tangan juga. Saat Peng Wansheng dan yang lainnya akan menghubunginya, dia perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, versi miniaturnya juga melakukannya. Dua rune muncul di matanya. Chu Yao dan segel tangan Yuan Spiritnya berubah pada saat yang sama, dan mereka berdua berteriak, bunga kecangkok kayu. Kelopak bunga yang telah dihancurkan Peng Wansheng sekarang terbang ke tiang kayu. Mereka langsung terserap, dan tanda hijau dan emas tiang kayu menyala. Aura menakutkan melonjak. Pancang kayu tampaknya berubah dari binatang yang tertidur pelan menjadi yang telah bangun dengan terkejut. Mereka langsung mengamuk. Pancang kayu melesat ke udara. Yang mengejutkan, ujung tiang kayu telah berubah menjadi bentuk binatang buas. Taring tajam mereka sangat jelas. Ledakan. Salah satu empirean baru saja menghancurkan satu tiang kayu ketika dia menemukan bahwa kekuatannya lebih dari 100 kali lebih besar dari sebelumnya, dan serangannya tidak cukup untuk menghentikan banjir dari tiang kayu lain yang menyerang. Dia segera dipukul di bahu dan batuk darah. Pancang kayu ini sekarang seperti binatang buas, dan mereka bisa menerkam dan menggigit. Beberapa tiang kayu diubah menjadi senjata, pedang, tombak, pedang, dan tombak. Ada banyak cara bagi tiang kayu untuk menyerang sekarang, dan semuanya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ketiganya langsung dimangsa lautan tiang kayu. Raungan mereka terdengar dari dalam. Mereka terus-menerus terluka. Peng Wansheng mengaktifkan kemampuan sucinya sekali lagi, menyerang dengan sayapnya. Namun, dia hanya mampu menghancurkan tiang kayu dalam area 300 meter. Dia tidak bisa menghancurkan semuanya. Dua empirean lainnya juga bertarung sekuat yang mereka bisa, tapi mereka masih terluka terus-menerus. Peng Wansheng meraung dan dahinya terbuka sekali lagi. Cahaya keemasan ditembakkan.
Namun, dia hanya berhasil mematahkan beberapa lusin tiang kayu. Mereka terlalu tangguh, dan bahkan kemampuan sucinya telah kehilangan efeknya. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Raung Peng Wansheng. Setelah mencapai transformasi jiwa dan membangkitkan kemampuan ilahi baru, kekuatannya telah tumbuh secara eksplosif. Dia ingin menggunakan kemampuan ilahi ini untuk mengalahkan Long Chen. Namun, sekarang dia dikalahkan oleh Chu Yao bahkan sebelum melawan Long Chen. Pancang kayu terus terbang tanpa henti, membungkus ketiganya. Mereka bertiga hanya bisa menahan dengan sengit. Pertarungan mereka menjadi salah satu gesekan. Aku mencium aroma skema. Long Chen pasti punya rahasia, dan dia menyuruh orang-orangnya untuk mengulur waktu. Kami tidak menunggu lebih lama lagi. Mari tangkap orang-orang ini dulu. Siapa yang ingin pergi? Kata Yan Weishan tiba-tiba. Aku akan pergi. Darah esensi para prajurit Dragon Blood pasti akan memiliki rasa yang enak. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Petik 2. Jin Mingwei dari jalan rusak berdiri dengan senyum sinis, dan berjalan keluar. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1552. Dirilis. Bab 1552 Long Chen tiba. Mengikuti Jin Mingwei, semua ahli korupsi lainnya berdiri dan mulai berjalan ke Dragon Blood Legion. Tidak ada ahli lain yang bergerak, hanya jalur rusak yang melakukannya. Sisi Saguangyan memiliki 17 Empirean, dan jumlah itu tidak termasuk 4 anggota terkuat mereka, Hu Xiaolin, Yan Weishan, Jin Mingwei, dan Bloodkill 1. Bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka saat ini cukup untuk mendominasi wilayah Suan Timur. Bahkan jika Perisitar berdiri di sisi Long Chen, lalu apa? Dia tidak akan bisa mengubah apapun. Entah Long Chen tidak datang, atau dia datang, dan jika dia datang, tidak ada kemungkinan dia bisa pergi hidup-hidup. Dengan kedatangan Dragon Blood Legion, yang harus mereka lakukan hanyalah menangkap prajurit Dragon Blood. Bahkan jika Long Chen tidak datang hari ini, jika mereka menangkap titik lemahnya yang fatal, tidak mungkin dia bisa membuat gelombang sebanyak sebelumnya. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Jin Mingwei memimpin ahli rusaknya ke Dragon Blood Legion. Saat dia melewati medan perang Chu Yao, dia mencibir pada kelompok 3 Peng Wansheng yang terjebak oleh tiang kayu tak berujung. Jin Mingwei mengayunkan labu untuk meminum seteguk lagi, tetapi dia menyadari itu kosong. Setelah menyimpannya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke wilayah tiang kayu. Dengan satu langkah itu, tanah meledak dan darah menyebar, menginfeksi tiang kayu di tanah. Pancang kayu dengan cepat berkarat begitu tersentuh oleh rune darah. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi debu berwarna darah. Itu terlalu menakutkan. Jin Mingwei telah memusnahkan seluruh wilayah tiang kayu hanya dengan satu langkah. Di sisi lain, kelompok Peng Wansheng yang terdiri dari 3 orang dipaksa mengalami keadaan yang menyedihkan. Perbandingan itu menunjukkan betapa menakutkannya Jin Mingwei. Persis seperti itu, Jin Mingwei memimpin rakyatnya melalui domain tiang kayu Chu Yao. Kemanapun dia pergi, tiang kayunya berkarat. Dia lawan yang menakutkan. Semuanya persiapkan dirimu. Yue Zifeng perlahan berdiri, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jin Mingwei ini sangat kuat. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan para prajurit Dragon Blood lainnya juga berdiri, senjata mereka di tangan. Bahkan di hadapan ahli yang menakutkan, mereka masih dipenuhi dengan niat bertempur. Para ahli yang telah berjalan ke sisi Long Chen karena momen darah panas sekarang berkonflik. Mereka mungkin mengakui kekuatan dan karakter Long Chen, tetapi Jin Mingwei yang menakutkan ini benar-benar mengintimidasi mereka, mengubahnya menjadi tikus pengecut. Mereka berada di tempat yang jauh di belakang Dragon Blood Legion, dan mereka melihat bahwa masing-masing prajurit Dragon Blood menghadapi tekanan Jin Mingwei tanpa rasa takut sedikit pun. Yang membuat mereka malu adalah bahkan mereka yang memiliki level kultivasi yang sama dengan mereka masih memiliki mata yang tenang. Sama seperti Jin Mingwei dengan arogan melewati domain tiang kayu, langit bergemuruh. Sebuah cabang pohon willow menembus kekosongan. Cabang willow muncul entah dari mana, dan tiba di depan Jin Mingwei dalam sekejap. Itu tampak seperti cabang biasa dengan daun willow yang lemah, tetapi itu membuat Jin Mingwei merinding. Tanpa memikirkannya, Jin Mingwei menghancurkan tinjunya. Tanda darah berputar di sekitar tinjunya, menyebabkan kekosongan bergetar. Ini juga menunjukkan kekuatan Jin Mingwei.
Bahkan serangan tergesa-gesa memiliki kekuatan seperti itu. Ledakan. Namun, cabang Willow yang tampaknya lemah ini menjatuhkan Jimingwei puluhan meter ke belakang. Langit menjadi gelap dan pohon Willow besar muncul, mahkotanya menutupi langit. Cabang yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, membungkus Jin Mingwei dan yang lainnya. Apa itu? Ketika pohon Willow besar itu muncul, semua orang, termasuk Yan Weishan, Hu Xiaolin, dan yang lainnya, terkejut. Cabang Willow terlalu banyak. Meskipun Jin Mingwei berhasil menghancurkan orang-orang yang menyerangnya dengan pukulan, para ahli korupsi di belakangnya terkoyak satu persatu. Istirahat. Jin Mingwei meraung dengan marah, dan darah di sekitar tubuhnya menyala. Pisau mulai terbang keluar darinya, mengiris melalui cabang. Melindungi ahli korupsi yang masih hidup, dia melarikan diri dari jangkauan serangan pohon Willow. Namun, saat ini, hanya 8 yang tersisa. Sisanya tewas. Peng Wansheng, awas! Teriak Hu Xiaolin. Tepat pada saat ini, cabang pohon Willow membentang ke arah area yang ditutupi tiang kayu. Seperti tombak tajam, mereka menembus celah-celah tiang kayu. Kedua Empyrean langsung tertusuk. Peng Wansheng meraung, dan tanda emas mengalir di sekitar tubuhnya. Darah emas mengalir keluar dari dahinya. Tombaknya tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi, melepaskan seberkas cahaya yang merobek segala sesuatu di jalannya. Peng Wansheng telah dengan jelas mengaktifkan kekuatan item sucinya. Pancang kayu dan ranting Willow keduanya hancur berantakan. Kedua Empyrean yang telah ditusuk oleh cabang juga menyelamatkan nyawa mereka. Mereka bertiga buru-buru melarikan diri, bergabung kembali dengan Yan Weishan dan Hu Xiaolin. Hanya beberapa saat sejak pohon Willow muncul, tetapi lusinan ahli telah terbunuh. Jika Peng Wansheng tidak mengorbankan darah esensinya untuk mengaktifkan item sucinya, kedua Empyrean itu akan mati juga. Untuk sesaat, semua orang terdiam saat mereka menatap pohon Willow besar. Willow ini adalah unding Willow yang pernah memaksa Long Chen kesulitan. Sekarang dia berada di sisi Dragon Blood Legion, dan mahkotanya yang besar menutupi seluruh Dragon Blood Legion. Jadi ini kartu trufmu. Semuanya, jangan ragu. Apakah Long Chen akan datang atau tidak? Mari kita tangkap mereka dulu. Teriak Yan Weishan. Dia adalah orang pertama yang terbang. Api berputar di sekelilingnya. Sebuah pedang api menebas ke arah Deding Willow. Mengikuti Yan Weishan, Hu Xiaolin dan Jin Mingwei juga mengambil tindakan. Hu Xiaolin mengeluarkan satu pukulan, menghancurkan cabang-cabang pohon Willow di depannya. Namun, cabang baru segera tumbuh. Sepertinya mereka tidak akan pernah kehabisan tenaga. Semua ahli lainnya mengikuti. Sa Guangyan berteriak, musnahkan Legiun Darah Naga, musnahkan momok benua. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Kami menyelamatkan wilayah Suan Timur dari bencana. Ini untuk benua bela diri surga. Petik 2. Saudaraku, meskipun bos kita tidak ada, kita masih prajurit Dragon Blood. Berapa banyak pertempuran yang kita hadapi? Mungkin Anda bahkan tidak ingat. Hari ini, bos tidak hadir, dan akhirnya giliran kami untuk naik ke panggung. Gunakan darah dan nyawa para idiot ini sebagai balas dendam untuk murid-murid dari Sekte dan Cloud Suan Tiandao. Petik 2. Guoran berteriak dari medan perangnya, dan baju besinya tiba-tiba mulai bersinar. Dia mengeluarkan tebasan ganas di Empyrean yang dia hadapi. Yang mengejutkan, Empyrean yang telah dia lawan sekian lama ini segera terlempar kembali ke tanah, batuk darah dengan liar. Beberapa ahli yang dia tabrak terbunuh. Meskipun dia memiliki divine item di tangannya, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya dengan mudah. Jika dia tidak mempersembahkan darah esensinya, dia mungkin juga tidak memiliki item divine. Di sisi lain, Guoran memiliki lusinan item ancestral yang mendukungnya, dan item spirit mereka bekerja sama untuk memberdayakan setiap serangannya. Jika dia tidak mengulur waktu, Empyrean ini sudah lama dikalahkan olehnya. Sekarang tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu, sudah waktunya membunuh. Mati. Dua Empyrean lainnya segera terbang menuju Guoran. Dengan raungan marah, Guoran menebas kedua pedangnya, mengaktifkan semua kekuatan item leluhurnya. Ledakan. Kedua Empyrean itu terlempar kembali. Tekanan dao surgawi mereka tidak efektif melawan Guoran, sementara Guoran memiliki kekuatan penuh dari begitu banyak item ancestral. Bahkan Empyreans tidak dapat menghentikannya. Namun, setelah menyuruh mereka pergi, Guoran menarik perhatian Empyrean lainnya.
Mereka bergegas ke arahnya. Brengsek, ayo. Pedang saya sudah haus. Mari saya tunjukkan kekuatan bos Guo. Guoran memulai pertarungan gila. Tak perlu dikatakan bahwa dengan baju besinya, kekuatannya benar-benar luar biasa. 4 Empirins menyerangnya setiap saat, dan bahkan Guoran tidak dapat memblokir mereka semua. Dia terus-menerus menderita luka bahkan di dalam armornya. Sama seperti Empirins yang berfokus pada Guoran, pedang memotong ruang, mengirim salah satu dari mereka terbang. Perlindungan surgawi Dao dari Empirean itu tampaknya telah kehilangan efeknya, dan dia hampir terpotong menjadi 2. Jika dia tidak memakai baju besi, dia mungkin terbunuh oleh satu serangan itu. Zifeng, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo bunuh bajingan ini. Petik 2. Li Qi, Song Mingyuan, dan Gu Yang juga pergi membantu Guoran. Namun, ada terlalu banyak Empirean, dan bahaya mengelilingi mereka. Selain Guoran dan Yue Zifeng, yang lainnya terpengaruh oleh tekanan Dao surgawi. Peringkat 9 Celestials tidak bisa melawan Empirins. Itu bukan pertarungan yang adil. Jika bukan karena fakta bahwa Long Chen telah membuat mereka bertarung melawan kesengsaraan surgawi berulang kali, memberi mereka perlawanan tinggi terhadap tekanan Tao surgawi, mereka akan dikalahkan dalam pertukaran pertama. Meski begitu, mereka hanya bisa bertahan. Apakah saya membantu atau tidak? Ziyan memandang Dragon Blood Legion dengan ekspresi konflik. Meskipun Deding Willow melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, setiap anggota Dragon Blood Legion dikelilingi oleh bahaya sekarang. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tiba-tiba, pasir meledak dari tanah. Sesosok dibebankan ke Mengki yang fokus melawan kutukan. Brengsek, kamu berani menyentuh adikku. Marah Tang Wan Er. Namun, dia menghalangi Ye Qingguang dan tidak bisa menyelamatkan Mengki. Sekarang dia panik. Jika Mengki hanya diberi waktu 2 jam lagi, dia akan bisa memaksakan kutukan keluar dari tubuhnya. Namun, jika dia harus mengalihkan perhatiannya sekarang, kutukan itu akan segera menyerang tubuhnya. Haha, wanita Long Chen, kemarilah. Sa Guangyan tertawa, mengulurkan tangan ke arah leher Mengki. Mengki menghela nafas. Dia akan menyerah untuk memblokir kutukan dan melawan ketika suara menghina terdengar dari langit. Apakah wanitaku seseorang yang bisa kamu sentuh? Sebuah tangan besar datang dari sudut yang aneh, menghantam kepala Sa Guangyan. Bang! Kepala Sa Guangyan meledak. Kabut darah memenuhi udara. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1553. Dirilis. Bab 1553 mengamuk Long Chen. Dengan satu tamparan, kabut darah memenuhi udara, dan kepala Sa Guangyan hancur berkeping-keping. Waktu sepertinya berhenti. Pemilik tangan itu perlahan menampakkan dirinya saat kabut darah menyebar. Itu adalah wajah tampan dengan mata seperti bintang. Mata itu mengandung niat membunuh yang tak terduga. Long Chen. Ketika orang itu muncul, pupil semua orang menyusut. Itu adalah Long Chen. Dia telah kembali tepat pada saat kritis. Dia tampak seperti malaikat maut bagi yang lain. Sebuah gambar aneh ada di matanya, yang berkedip-kedip keluar masuk keberadaan. Ada juga riak datang dari belakangnya, menyebabkan ruang bergetar. Long Chen saat ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuh Sa Guangyan jatuh ke tanah, dan versi miniatur dirinya terlempar. Itu adalah Yuan spiritnya. Tubuhnya telah mati tanpa dia sadari apa yang telah terjadi. Tetapi begitu dia menyadari itu adalah Long Chen, sensasi bahaya memenuhi setiap inci dirinya. Namun, dia baru saja mencapai kemana-mana ketika sosok muncul di hadapannya. Sepasang mata dingin menatapnya. Melihat Long Chen di depannya, Sa Guangyan segera berbalik, tetapi sebuah tangan besar menangkap Yuan spiritnya. Sa Guangyan, aku jarang membenci orang sebanyak ini. Selamat. Pembuluh darah di dahi Long Chen menonjol saat dia menatap Yuan spirit Sa Guangyan yang sedang berjuang di tangannya. Tidak. Jangan bunuh aku. Teriak Sa Guangyan. Tangan Long Chen menegang, dan Yuan spirit Sa Guangyan hancur. Bintik-bintik cahaya meledak dan menghilang. Seorang Empirean terbunuh. Pakar kam netral mengawasi dari kejauhan, dan mereka semua tercengang. Seorang Empirean sebenarnya telah mati. Kejeniusan satu generasi baru saja lenyap dari dunia ini. Yang paling mengejutkan adalah Empirean ini tewas hanya dalam satu serangan. Long Chen baru saja menghancurkan Yuan spirit Sa Guangyan ketika orang lain melarikan diri.
Orang itu baru saja bergerak ketika sosok Long Chen menghilang juga. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan orang itu. Sebuah pukulan kuat dilepaskan, yang menyebabkan kekosongan runtuh di sekitarnya. Kedua sosok itu menjadi tidak jelas dalam ruang yang hancur itu. Tidak. Suara itu datang dari Ye Qingguang. Dia baru saja melawan Tang Wan-er dan hampir membunuhnya beberapa kali. Namun, begitu dia melihat Long Chen membunuh Sa Guangyan, keberaniannya hancur dan dia melarikan diri. Sayangnya, Long Chen masih mengejarnya. Ledakan. Ruang kembali tenang. Orang-orang melihat kabut darah di udara, serta tongkat. Staf sekarang berada di tangan Long Chen, sementara di tangan lainnya adalah Yuan Spirit milik Ye Qingguang. Suara dentuman lain terdengar saat Yuan Spirit Ye Qingguang hancur. Wajah Long Chen tajam dan galak. Dia menyerupai dewa iblis yang mengamuk, terlihat seperti ingin membunuh semua yang ada di dunia ini. Hanya dalam dua kedipan mata, dua Empirean terbunuh. Baik sekutu maupun musuh terkejut. Setelah membunuh Ye Qingguang, Long Chen muncul di depan tempat eksekusi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil rantai yang menembus tubuh Cloud. Long Chen, jangan! Teriak Meng Qi. Namun, peringatannya sudah terlambat. Long Chen sudah menyentuh rantai itu. Ki hitam melonjak keluar dari mereka sekali lagi, menutupi Long Chen seperti yang menutupi Meng Qi. Ada sedikit kutukan yang berani melawanku. Petir melintas di tubuh Long Chen. Ki hitam itu seperti salju yang bertemu lava, dan langsung dibakar. Istirahat. Long Chen meraung, suaranya mengguncang langit. Rantai yang mengikat Cloud meledak, tetapi pada saat yang tepat, kepala kapak besar tempat eksekusi jatuh ke arah Cloud dan Long Chen. Kutukan pada rantai hanyalah salah satu jebakan. Perangkap kedua adalah ketika rantai diputus, tempat eksekusi ini, yang merupakan item divine dalam dirinya sendiri, akan aktif secara otomatis, memusnahkan semua kehidupan yang berdiri di atasnya. Meng Qi. Long Chen berteriak, dan Meng Qi segera bereaksi, mengirimkan kekuatan spiritualnya. Tubuh raksasa Cloud menghilang dari tempat eksekusi. Kepala kapak meleset dari targetnya dan terus ke bawah menuju Long Chen dengan kekuatan ilahi yang besar. Karena tidak ada di antara kalian yang memiliki rasa hormat di hati kalian, jangan salahkan aku karena telah membantai kalian semua. Raung Long Chen. Gambar di matanya menjadi lebih cerah, dan dia tiba-tiba menghancurkan staf naga gulungan baja di kepala kapak. Ledakan. Ledakan item divine meletus, dan dunia kehilangan semua warnanya. Itu seperti bintang meledak di dalam danau yang membeku. Tanah meledak, dan gelombang ki yang menakutkan menyebar ke segala arah. Lari. Para ahli yang jauh melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi mereka masih belum cukup cepat. Dalam sekejap, gelombang ki menghantam mereka, membuat mereka batuk darah. Mereka semua kaget. Beberapa ahli terbang ke udara, melihat pemandangan kehancuran dari atas. Ibu kota Grand Han telah lenyap. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil telah berubah menjadi tanah kematian. Gelombang bumi akhirnya runtuh di bagian ujung. Di tengah pemandangan kehancuran ini ada sebuah lubang besar. Long Chen berdiri di sana. Bagian atas tongkat yang ada di tangannya telah lenyap, sementara tempat eksekusi, termasuk kepala kapak, telah menghilang. Dua item divine dihancurkan. Orang-orang terkesima. Bumi meledak dan dua kelompok sosok muncul. Di sisi Dragon Blood Legion, cabang unding Willow ditarik ke belakang, menampakkan para prajurit Dragon Blood. Tak satu pun dari mereka terluka. Di sisi lain ada Yan Weishan. Dia telah memanggil domain api yang telah melindungi ahlinya. Mereka juga selamat dari ledakan yang mengerikan ini. Di kejauhan, Ziyan dan murid-murid Istana Abadi Musik Ilusi diam-diam berdiri di sana. Ziyan menatap Long Chen. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Medan perang sekarang terbagi antara Dragon Blood Legion dan lawan-lawannya. The Dragon Blood Legion masih hanya memiliki kurang dari 13.000 orang, sedangkan lawan mereka berjumlah lebih dari 100.000. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat besar. Namun, para prajurit Dragon Blood masih dengan dingin menghadapi musuh mereka. Faktanya, dengan Long Chen di depan mereka, mereka tampak berubah, dipenuhi dengan niat bertempur yang lebih banyak lagi. Bos, kamu akhirnya sampai di sini. Guoran menghela napas. Tadi, segalanya sangat berbahaya. Willow yang abadi telah memblokir serangan dari 3 ahli terkuat,
Tetapi bahkan dengan kemampuan pemulihannya yang luar biasa, itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Maaf. Sesuatu terjadi dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Hampir menyebabkan bencana di sini. Long Chen meminta maaf. Dia kemudian berjalan ke Meng Qi dan menempelkan jari ke dahinya. Ki hitam yang tersisa di kepala Meng Qi tersedot ke tangan Long Chen. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah semua ki hitam tersedot, kekuatan petir beredar ke seluruh tubuhnya, menghapus ki hitam. Long Chen, kamu benar-benar kurang ajar. Anda berani mengirim diri Anda ke kematian Anda sendiri. Teriak Yan Weishan. Kedatangan Long Chen telah mengejutkannya, tetapi sekarang dia tampak lega. Semua orang tahu bahwa saya selalu kurang ajar. Jadi saya kira Sa Guangyan hanyalah anjing Pil Valley. Tanpa dukungan Pil Valley, dia tidak akan bisa membangkitkan gelombang sebesar itu. Nah, itu bagus juga. Hari ini, kita bisa menyelesaikan semua permusuhan kita, baru dan lama, kata Long Chen. Long Chen, serahkan Myriad Spirit Diagram dan keluhan antara Anda dan Xuan Bis akan dihapuskan. Jika tidak, Hu Xiaolin dari Xuan Bis tiba-tiba berbicara. Lelucon apa? Saya tidak pernah memprovokasi Xuan Bis, Anda yang memprovokasi saya. Jadi, Anda bergabung dalam ini untuk diagram segudang roh. Bagus, sangat bagus. Long Chen tersenyum. Tapi senyum itu terlihat agak menyeramkan. Diagram jiwa segudang adalah sesuatu yang telah diperoleh Long Chen di sisa kuno 4 bangsa. Agar orang ini mengetahuinya, mereka harus menyelidiki jiwa Cloud. Diagram jiwa segudang berisi warisan dari binatang purba. Banyak Xuan Bis telah kehilangan beberapa kemampuan ilahi mereka karena berlalunya waktu atau garis keturunan mereka semakin tidak murni. Diagram jiwa segudang memiliki rekaman terperinci dari warisan mereka dan merupakan harta yang tak ternilai bagi Xuan Bis. Sekarang Hu Xiaolin mengatakan ini, jelas apa tujuan dari Xuan Bis itu. Hal yang paling membuat Long Chen marah adalah bahwa meskipun Cloud adalah orang yang telah tersiksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan, Hu Xiaolin berkata bahwa dia akan menghapus keluhan mereka jika dia menyerahkannya. Sepertinya Long Chen berhutang budi padanya. Long Chen, saya menyarankan Anda untuk mengetahui kapan seseorang bersikap baik. Xuan Bis adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun di benua itu. Jangan membuat kesalahan, ancam Hu Xiaolin. Jangan berpikir bahwa membunuh 2 Empyrean berarti kamu tak tertandingi. Perbedaan antara Empyreans juga sebesar jurang surgawi. Serahkan Myriad Spirit Diagram dan Xuan Bis tidak akan lagi mencampuri urusan Anda. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kata-kata Hu Xiaolin membuat ekspresi Yan Weishan berubah sedikit tidak sedap dipandang. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Xuan Bis memiliki alasan sendiri untuk berpartisipasi kali ini. Mereka benar-benar sombong bahkan tidak menempatkan Pil Valley di mata mereka. Mereka sebenarnya berencana mengambil apa yang mereka inginkan dan kemudian langsung pergi. Namun, Yan Weishan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan dingin menatap Long Chen. Apakah kepalamu yang besar hanya penuh dengan kotoran? Cloud bukanlah tungganganku, tapi seorang kawan yang telah berjuang melalui hidup dan mati pertempuran denganku. Setelah kamu menyiksanya sampai titik ini, permusuhan di antara kita tidak akan berhenti sampai mati, kata Long Chen dengan dingin. Baiklah, karena tidak ada istirahat sampai mati, maka kamu bisa mati. Hu Xiaolin tiba-tiba mengambil satu langkah, melintasi jarak yang sangat jauh untuk mengirim pukulan tepat ke kepala Long Chen. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1554. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1554. Dirilis. Bab 1554 Kebangkitan Awal dari Manifestasi. Pukulan yang satu ini sepertinya memiliki kekuatan tsunami. Kekuatan Tao Surgawi melonjak bersamaan dengan itu. Hu Xiaolin adalah seorang raksasa, dan dia tampak seperti binatang buas saat dia menyerang Long Chen. Semuanya, enyahlah. Aku akan membunuh bocah ini sendirian. Teriak Hu Xiaolin. Dragon Blood Legion, cari tempat untuk minum teh. Hari ini, atasan Anda akan menunjukkan apa itu kekuatan sejati. Long Chen berteriak dan juga mengirim pukulan ke Hu Xiaolin. Ledakan. Ekspresi semua orang berubah saat kekuatan tak terlihat meledak. Lari. Beberapa ahli yang tidak mundur cukup cepat batuk darah dan dikirim terbang. Adapun Legiun Darah Naga, mereka telah mundur tanpa instruksi Long Chen, dan kemudian setelah dia menyuruh mereka mundur lagi,
mereka telah mundur lebih jauh. Mereka tidak terpengaruh. Apakah ini murni kekuatan tubuh fisik mereka? Teriak salah seorang ahli ras kuno, sambil menyeka darah dari mulutnya. Hanya serangan fisik murni yang dapat menyebabkan mereka tidak merasakan bahaya apapun. Jika mereka menggunakan seni magis atau keterampilan pertempuran, mereka akan berjaga-jaga dan mundur lebih awal. Hanya kekuatan murni dari tubuh fisik mereka yang dapat meletus tanpa menyebabkan fluktuasi spasial. Para ahli ini dengan liar mencincang darah, sementara beberapa dari peringkat 8 celestial hampir kehilangan tubuh mereka dari satu pertukaran itu. Tinju Long Chen memblokir tinju Hu Xiaolin. Perbedaan ukuran di antara mereka sangat besar, membuat Long Chen terlihat lemah. Namun, saat kekuatan di antara tinju mereka berhadapan satu sama lain, mereka seimbang. Kekuatanmu tidak buruk. Tapi dibandingkan dengan Suan Bisku, kau bukan apa-apa. Hu Xiaolin sedikit terkejut Long Chen bisa menahan tinjunya, tapi dia masih sangat sombong. Binatang Suan adalah makhluk paling berdarah murni di benua surga bela diri. Kekuatan kasar adalah kekuatan bawaan mereka. Manusia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Lagi pula, itu bukanlah spesialisasi manusia. Ras manusia mengkhususkan diri dalam seni magis dan keterampilan pertempuran. Jika bukan karena spesialisasi itu, umat manusia mungkin sudah lama dimusnahkan. Sementara Hu Xiaolin sedikit terkejut dengan kekuatan Long Chen, itu tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Menurut pendapatnya, bagi manusia untuk melawan Suan Beast dengan kekuatan kasar hanya bisa menjadi hasil dari perkiraan berlebihan yang liar dari kekuatan mereka. Tubuh besar, mulut besar, dan sombong besar. Itu kesan pertama yang kau berikan padaku tentang Suan Beast, ejek Long Chen. Tiba-tiba, tanahnya tenggelam. Otot Hu Xiaolin membengkak, dan ukurannya bertambah. Tanah di bawah mereka retak. Kekuatan mereka begitu besar sehingga tanah bahkan tidak bisa menahannya. Saat tanah di bawah mereka tenggelam, tanah di sekitar mereka tiba-tiba membengkak. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar merusak tanah hanya dengan kekuatan fisik. Monster macam apa mereka itu? Kata seorang ahli ras kuno dengan suara gemetar. Ras kuno juga dikenal karena kekuatan mereka. Itu berkat mewarisi garis keturunan Suan Beast. Kekuatan selalu menjadi poin kebanggaan mereka, tetapi hari ini, mereka menyaksikan apa itu kekuatan yang sebenarnya. Saat tanah berubah bentuk, lava tiba-tiba meledak dari tanah, dan hujan lahar jatuh dari langit. Meskipun lava tidak cukup untuk mengancam para ahli ini, pemandangan yang menakutkan ini membuat mereka merinding. Yang paling mengejutkan adalah ketika kekuatan Hu Xiaolin meningkat, tatapan Long Chen masih tenang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Hu Xiaolin tumbuh, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Ini yang disebut kekuatanmu. Ejek Long Chen. Kamu terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda bisa menghancurkan saya hanya dengan sebagian dari kekuatan Anda? Baiklah, biarkan aku yang mengambil inisiatif. Petik 2. Tangan kiri Long Chen tiba-tiba menamparkan pergelangan tangan Hu Xiaolin, memukulnya pergi. Perubahan mendadak ini membuat Hu Xiaolin lengah, dan dia akhirnya menyerang ke depan. Sementara itu, Long Chen sudah muncul di udara, mengirimkan tendangan ke arahnya. Gerakan Long Chen secepat kilat. Kakinya mendarat tepat di dada Hu Xiaolin, dan tubuhnya yang besar dikirim terbang kembali. Hu Xiaolin menabrak tanah, dan pilar debu melonjak ke langit. Dia menggali parit besar di tanah. Bagaimana mungkin? Semua orang, termasuk Yan Weishan dan Jin Mingwei, terkejut. Long Chen adalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Meskipun mereka tahu dia kuat, terutama karena dia telah membunuh Sa Guangyan dan Ye Qingguang serta menghancurkan 2 item Divine, itu tidak terlalu mengejutkan mereka berdua secara khusus. Itu karena mereka berdua juga lebih dari mampu untuk itu. Tempat eksekusi dan tongkat naga gulung baja tidak lebih dari barang-barang dewa semu. Kekuatan mereka sangat terbatas. Selain itu, mereka adalah orang yang tidak ortodoks, dan sekali kelemahan mereka digunakan untuk melawan mereka, menyebabkan mereka meledak satu sama lain tidaklah terlalu sulit. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Long Chen tidak menggunakan kelemahan mereka. Dalam amarahnya, dia menggunakan kekuatan murni untuk membuat mereka meledak. Hanya saja mereka tidak tahu itu. Kali ini, tampilan Long Chen jelas merupakan salah satu kekuatan murni, dan karenanya mengejutkan mereka. Tanah tiba-tiba meledak, dan energi Dao Surgawi mengamuk.
Tekanan menakutkan turun. Sosok besar muncul di langit dengan manifestasi kekacauan utama. Ketika manifestasi itu muncul, semua celestial merasakan tekanan luar biasa. Sulit bernafas. Yang mengejutkan adalah bahwa manifestasi Hu Xiaolin bukanlah kekacauan primal murni, dan ada beberapa gambar samar di dalamnya. Meskipun mereka tidak jelas, samar-samar mungkin untuk melihat sosok besar di dalamnya. Namun, tidak diketahui sosok apa itu. Kebangkitan awal. Manifestasinya sudah mulai terbangun. Teriak seorang Empyrean dengan kaget. Suaranya penuh iri. Mungkin orang lain tidak menyadari apa artinya manifestasi telah mencapai titik kebangkitan awal, tetapi Empyreans merindukan hal seperti itu. Itu menandakan bahwa kekuatan Hu Xiaolin telah mencapai tingkat yang baru, memungkinkan dia untuk menekan Empyreans yang belum mulai membangkitkan manifestasi mereka. Sebenarnya, Empyreans yang belum membangkitkan manifestasinya bukanlah Empyreans sejati. Di era kuno, hanya orang yang telah sepenuhnya terbangun manifestasinya yang memenuhi syarat untuk disebut Empyreans. Namun, setelah era kegelapan berturut-turut, benua itu telah menurun, dan semakin sedikit orang jenius. Jangankan mereka yang membangkitkan manifestasi mereka, bahkan mereka yang dapat memunculkan manifestasi primal chaos biasa sedikit dan jarang. Jadi bahkan di level itu, mereka disebut Empyreans sekarang. Untuk Empyrean biasa, manifestasi mereka adalah masa kekacauan primal, yang seperti telur. Manifestasi yang terbangun seperti kelahiran telur itu. Tidak ada yang tahu apa yang tumbuh di dalam telur itu. Beberapa Empyreans akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa membangkitkan manifestasi mereka dan melihat apa yang ada di dalamnya. Beberapa juga akan mulai membangkitkan manifestasi mereka, menandakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi Empyrean sejati. Namun, itu hanya kesempatan. Masih belum ditetapkan di atas batu bahwa mereka akan sepenuhnya membangkitkan manifestasi mereka. Itu karena kebangkitan perwujudan seseorang adalah proses yang panjang dan sulit. Kadang-kadang bahkan ada kemungkinan perwujudan akan terbangun tetapi masih belum sepenuhnya terbentuk. Ada juga kenyataan yang lebih kejam di mana satu Empyrean membangkitkan manifestasi mereka terlebih dahulu, mengakibatkan orang lain tidak bisa membangunkan mereka. Setiap manifestasi Empyrean unik. Hanya satu yang bisa ada setiap saat. Mereka semua memiliki nama mereka sendiri, dan sekali satu perwujudan dibangunkan sepenuhnya, itu akan diberkati oleh dunia, membuatnya jadi perwujudan lain tidak bisa sepenuhnya terbentuk. Misalnya, mungkin ada 100 Empyreans yang seharusnya membangkitkan manifestasi yang sama. Semuanya melakukan yang terbaik untuk memelihara manifestasi mereka dan membuatnya terbangun. Namun, begitu satu orang membangkitkan manifestasi mereka, kenyataan yang kejam adalah bahwa 99 Empyrean lainnya dengan manifestasi yang sama tidak akan pernah bisa membangunkan mereka. Melihat bahwa manifestasi Hu Xiaolin telah mencapai tahap kebangkitan awal, semua Empyrean lainnya sangat iri. Long Chen, kamu benar-benar membuatku marah. Manifestasi Hu Xiaolin berputar di sekelilingnya. Langit dan bumi mengamuk bersamanya. Seorang idiot hanya bisa mengatakan hal-hal bodoh, dengus Long Chen. Dia perlahan naik ke udara. Apakah menyebalkan berarti orang lain harus membayar harga? Nah, Anda membunuh saudara laki-laki saya, menyakiti teman saya, melukai orang yang saya cintai. Apa kau tahu betapa kau membuatku marah? Petik 2. Murid lemah dari sekte manusia tidak memenuhi syarat untuk marah. Kekuasaan adalah yang terpenting di dunia ini. Yang kuat adalah keberadaan yang bisa menuai kehidupan lain, sedangkan yang lemah harus merangkak di bawah kaki kita dan menerima takdir mereka. Perlawanan Anda hanya akan membuat marah yang kuat. Itulah yang bodoh. Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan. Jika Anda menolak, Anda harus membayar harga yang lebih mahal. Ejek Hu Xiaolin. Dia mengambil satu langkah di udara, menyebabkan kekosongan meledak. Dia mencapai Long Chen dalam sekejap, mengirimkan tendangan ke Long Chen. Nasib terakhir semut adalah dihancurkan oleh yang kuat. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1555. Dirilis. Bab 1555 Persaingan Kekuatan Fisik Murni. Tendangan Hu Xiaolin ke arah Long Chen sebenarnya bukanlah pukulan mematikan. Tujuannya adalah untuk memulihkan wajah yang kehilangan tendangan Long Chen. Kaki Hu Xiaolin menghantam ke depan, tetapi tubuh Long Chen tiba-tiba menghilang, menyebabkan serangannya meleset. Po!
Sebuah tangan datang dari sudut yang tak terbayangkan. Hu Xiaolin tidak merasakan bahaya atau peringatan apapun sebelum dia ditampar wajahnya dan dikirim terbang. Guntur samar-samar bisa terdengar saat sosok Long Chen muncul kembali. Ini adalah seni magis yang dia temukan setelah melewati kesengsaraan petir. Selama waktu ini, dia telah mencoba menciptakan seni magis pribadi atau keterampilan bertempurnya sendiri. Hanya hal-hal yang dia ciptakan sendiri yang benar-benar miliknya. Namun, hal seperti itu terlalu sulit. Saat ini, dia tidak dapat membuat tekniknya sendiri, tetapi dia mampu menggabungkan atau menambahkan kemungkinan baru ke teknik lain. Seni gerakan aneh yang baru saja dia gunakan ini adalah hasil dari dia menggabungkan seni petir yang dia pelajari di medan perang kuno dunia roh dengan kilatan tubuh petir. Kesengsaraan petir yang dia alami di abis iblis neraka sekte Xuan Tiandao telah memberinya inspirasi untuk langkah ini, karena konsepnya mirip dengan bagaimana inkarnasi petir itu bergerak. Pada saat itu, penjelmaan petir dapat dengan bebas bergerak di dalam lautan petir, datang dan pergi seperti hantu. Jika bukan karena peringatan Li Tianxuan, dia mungkin telah mati karenanya. Setelah melalui baptisan petir ilahi, Lei Long telah tumbuh lebih kuat, dan kendali Long Chen sendiri atas kekuatan guntur telah meningkat. Dia telah menemukan seni gerak ini. Nama yang dia berikan itu adalah Lightning Flash Step. Dia praktis bisa berteleportasi kemana saja dalam jarak 3000 meter yang diselimuti oleh kekuatan gunturnya. Meski jaraknya pendek, gerakannya hampir seketika. Bagi Long Chen, ini adalah terobosan hebat. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen tidak puas adalah dia harus mengandalkan kekuatan Lei Long untuk ini. Jika Lei Long kehabisan tenaga, langkah kilat petirnya akan kehilangan efeknya. Namun, meski ada kekurangannya, ada juga keuntungannya. Itu adalah langkah kilat petirnya akan meningkat kekuatannya saat kekuatan Lei Long meningkat. Mampu bergerak begitu cepat dalam area kecil telah sangat meningkatkan potensi bertarungnya. Jika sebelumnya, dia hanya bisa menerima tendangan Hu Xiaolin secara langsung. Paling banter, dia akan memblokirnya dengan tendangannya sendiri. Apa yang terjadi sekarang adalah hal yang mustahil. Ketika Long Chen mengirim Hu Xiaolin terbang dengan tamparan di wajah, itu seperti semua ahli yang menonton ditampar. Rahang mereka terangkat sejauh mungkin, dan tidak ada dari mereka yang bisa berbicara. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Long Chen, kamu sudah mati. Hu Xiaolin meraung, dan energi dao surgawi melonjak keluar darinya. Seperti binatang buas, dia menerkam Long Chen. Kaulah yang sudah mati, ejek Long Chen. Di hadapan Hu Xiaolin yang telah melepaskan semua kekuatannya, dia tidak berniat mengelak. Sebaliknya, dia langsung menyerang dia. Melihat Long Chen menyerangnya, Hu Xiaolin meraung. Manifestasinya bergetar, dan tanda muncul di dahinya. Itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat tubuh mereka bentrok lagi, langit berguncang. Angin astral berkecamuk saat mereka memulai pertarungan gila. Tinju mereka menari dan rune meledak dengan setiap tabrakan. Akibatnya, pasir dan batu terlempar dengan kekuatan sedemikian rupa hingga menembus pegunungan. Angin astral seperti bilah, dan suara retakan terdengar dari luar angkasa. Bahkan dari kejauhan, semua orang bisa merasakan kekuatan yang menakutkan itu. Mereka semua ketakutan. Tingkat kekuatan ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Tidak ada seni magis, tidak ada keterampilan bertarung, dan tidak ada benda suci. Itu murni pertarungan kekuatan fisik. Namun, kekuatan penghancur membuat rambut mereka berdiri tegak. Hu Xiaolin berasal dari Xuan Beast, ras nomor 1 yang berkuasa. Bagaimanapun, mereka memiliki tubuh Xuan Beast, sehingga orang dapat menerima bahwa Hu Xiaolin memiliki kekuatan sebesar ini. Namun, Long Chen adalah manusia, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan salah satu empirin Xuan Beast. Ini tidak bisa dimengerti. Sementara semua orang terkejut, para ahli lain dari Xuan Beast bahkan lebih dari itu. Mereka tahu bahwa bahkan di antara Xuan Beast, Hu Xiaolin adalah eksistensi yang sangat terkenal. Namun, dia sekarang bahkan tidak dapat mengalahkan manusia yang berkuasa. Itu benar-benar memalukan. Xuan Beast bangga dan sombong, sementara kekuatan mereka adalah bakat paling membanggakan mereka. Mereka tidak dapat menerima bahwa kekuatan manusia dapat melampaui kekuatan mereka. Ledakan. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba mereka berdua terjungkal, menabrak tanah seperti meteorit. Setelah itu, tanah mulai meledak, menggembung di berbagai lokasi.
Mereka berdua bertarung di bawah tanah, sementara semua orang di atas tanah merasakan setiap pertukaran mereka menyebabkan tanah di bawah mereka berguncang. Ini praktis pertempuran apokaliptik. Orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pertempuran ini benar-benar menakutkan. Mata mereka telah terbuka ke dunia yang lebih luas. Ini bukanlah apa-apa. Keduanya belum melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ada Empyrean yang kuat berdiri di kam netral yang menggelengkan kepalanya. Meski dia terlihat sangat muda, tatapannya tajam. Tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, begitu dia berbicara, orang-orang menemukan bahwa dia tidak sedingin dan menyendiri seperti yang mereka duga. Tapi, itu tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, mereka masih menahan diri. Teriak satu orang. Yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya. Pertarungan hanya di level ini sudah melampaui imajinasi mereka. Jika ini masih bukan kekuatan penuh mereka, lalu pertarungan apa yang sebenarnya? Empyrean itu berkata, baik Long Chen maupun Hu Xiaolin tidak ada yang bisa kita bayangkan. Meskipun saya juga seorang Empyrean, saya bukan siapa-siapa di depan mereka, dan saya juga tidak dapat melihat melalui kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, karena mereka tidak menggunakan seni magis atau benda-benda suci, jelas mereka menjalani pertarungan kekuatan fisik murni. Suan Beast diklaim sebagai nomor satu yang berkuasa, melampaui semua ras lainnya. Ini adalah kebanggaan terbesar mereka. Jika Hu Xiaolin tidak dapat menekan Long Chen dalam hal kekuatan, itu akan merusak reputasi Suan Beast. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Suan Beast yang sombong. Itu sebabnya Hu Xiaolin tidak menggunakan teknik apapun. Jika tidak, bahkan jika dia membunuh Long Chen dengan seni magis, dia tidak akan bisa membersihkan noda di reputasinya. Dan reputasi Suan Beast juga akan ternoda selamanya. Adapun Long Chen, sepertinya dia sengaja mencoba menamparkan wajah Hu Xiaolin dengan memukulinya dengan kekuatan kasar. Jika tamparan ini mendarat, itu akan benar-benar mempermalukan semua Suan Beast. Petik 2. Analisis Empyrean itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan yang sangat menakutkan seperti itu bahkan bukanlah pertandingan hidup dan mati yang sebenarnya. Jika ini datang dari mulut orang lain, bahkan jika orang itu adalah peringkat 9 celestial, mereka akan mendengus dan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Namun, kata-kata ini datang dari mulut Empyrean yang kuat. Mereka tidak punya pilihan selain percaya. Apa yang akan terjadi setelah keduanya mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Akankah langit runtuh? Sekarang kamu mengatakannya, sepertinya itu benar. Bukankah ceritanya mengatakan bahwa ketika Long Chen bertarung habis-habisan, dia memiliki cincin dewa raksasa di belakangnya? Itu ciri khasnya, dan dia belum mengeluarkannya, komentar orang lain. Itu benar, aku telah melihat Long Chen bertarung secara nyata. Dalam keadaan terkuatnya, tubuhnya menjadi tertutup sisik hijau. Dia benar-benar belum habis-habisan, imbuh yang lain. Semakin banyak ahli kam netral membahasnya, semakin terkejut mereka. Seberapa kuat Long Chen? Setelah melangkah ke ranah transformasi jiwa, alih-alih menggunakan seni magis, dia melawan Empyrean dari Suan Beast hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Betapa mendominasi, betapa sombongnya itu. Beberapa dari mereka terlihat iri pada para prajurit Dragon Blood Legion. Jika aku bisa bergabung dengan Dragon Blood Legion, aku bisa mati tanpa penyesalan. Mereka sangat iri pada para prajurit Dragon Blood karena bisa mengikuti seorang jenius surgawi yang mendominasi tapi juga setia. Hanya untuk kuda, meskipun mengetahui itu adalah jebakan maut yang diisi dengan musuh yang kuat, Long Chen dan Legiun Dragon Blood masih datang. Kebesaran itu adalah sesuatu yang mereka cita-citakan. Ketika mereka membandingkan kesetiaan Long Chen dengan skema jahat dan jahat pihak Saguangyan, mereka menemukan bahwa mereka sangat kontras. Meskipun mereka berdua jenius surgawi, perbedaan karisma mereka terlalu besar. Meski opini publik dikendalikan oleh seseorang, tidak semua orang begitu bodoh. Banyak orang telah menyelidiki masa lalu Long Chen. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang rusak di dunia sekuler dan memaksakan jalannya ke level saat ini. Dia telah mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya tanpa menundukkan kepalanya, dan dia tidak pernah melarikan diri dalam ketakutan dari bahaya fana. Yang lebih menakjubkan lagi adalah fakta bahwa dia telah memimpin sekelompok saudara hidup dan mati dari Wastelen Timur ke Central Plains. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi penjahat pengkhianat yang menghancurkan sekte dan tuannya sendiri?
Satu-satunya alasan mengapa kebohongan ini dapat menyebar dengan mudah adalah karena banyak orang yang mengetahui kebenaran memilih untuk bertindak seolah-olah mereka percaya kebohongan demi keuntungan. Bertindak seperti mereka tidak bisa melihat kebenaran, mereka memilih untuk berdiri di sisi Saguangyan, lebih tepatnya, yang berdiri di sisi Pilvali dan ras kuno. Tanah terus meledak dan berubah bentuk. Setelah tabrakan yang sangat kuat, dua sosok terbang keluar dari tanah. Long Chen dan Hu Xiaolin sekali lagi muncul di udara. Debu perlahan mengendap, memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas. Teriakan kaget terdengar, ketika mereka melihat dada Hu Xiaolin berdarah dan ada juga darah yang keluar dari sudut mulutnya. Hu Xiaolin sebenarnya terluka. Dalam hal kekuatan fisik, Xuan Bis tidak sekuat yang saya kira. Long Chen mengayunkan tangannya yang agak mati rasa dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Apakah itu berarti Hu Xiaolin telah kalah dalam hal kekuatan murni? Binatang Xuan bisa kalah dari manusia. Apakah itu mungkin? Nine Star Hegemon Body Art.